Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan kunjungan Qin Mu dan Yang Mulia Yue ke ibu kota Giok yang ternyata berbarengan dengan kunjungan Kaisar Hao Tian dan Master Aula Joy ke ibu kota Giok untuk memperoleh dukungan dari kultivator prasejarah. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Qin Mu bertanya kepada lelaki tua yang memimpin jalan, mungkinkah saudara Dao salah satu dari 5 tetua Feng Shui? Apakah kita saling kenal? Pria tua itu buru-buru berkata, aku tidak berani. Tuan muda ketujuh, 5 tetua Feng Shui hanyalah orang-orang tak berarti di alam semesta masa lalu dan tidak berani memasuki mata tuan muda ketujuh. Hanya saja saat itu, kami berlima, tulang belulang, dipukuli oleh tuan muda ketujuh. Mungkin karena kami terlalu rendah sehingga tuan muda ketujuh tidak bisa mengingatnya. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan bergumam dalam hati, bisakah aku bertemu musuhku di sini? Berapa banyak orang yang telah kusinggung ketika aku kembali ke masa lalu? Mungkinkah hubunganku dengan orang-orang begitu buruk sehingga aku tidak punya satu teman pun? Tuan muda ketujuh, kelima tetua Feng Shui dikenal sebagai monster abadi di bawah pohon dunia. Kakak tertua, Feng Hualian, kakak kedua, Huang Tang, kakak ketiga, Chang Yanchui, dan kakak keempat, Yan Xiu Ge. Yang termuda bernama Li Xiu, dan dialah yang ada di depan kita. Suara kegembiraan kepala istana terdengar. Ia berkata, kelima monster ini telah bercokol di bawah pohon dunia, menjaganya dengan sekuat tenaga. Mereka takut tidak akan dapat mengambil posisi di masa depan ketika alam semesta hancur, dan mereka jarang mengambil inisiatif untuk meninggalkan pohon dunia. Dalam beberapa era alam semesta terakhir, kapanpun kau pergi ke tepi pohon dunia, kau akan dapat melihat keajaiban yang luar biasa. Tetua Li Xiu tersenyum. Tuan Balai, kau pasti bercanda. Kemampuan kita rendah, jadi kita pasti tidak akan mampu bersaing dengan yang lain. Itu sebabnya kita hanya bisa pergi dan menduduki lubang itu terlebih dahulu. Ketika kiamat alam semesta tiba, akan lebih mudah bagi kita untuk menyelinap ke era berikutnya. Qin Mu bingung dan bertanya, lalu mengapa kalian berlima meninggalkan pohon dunia dan menetap di istana surgawi di zaman ini? Ia melihat ke samping, istana surgawi meniru istana leluhur, ibu kota batu Giok, yang melambangkan kekuasaan tertinggi, katanya santai. Kudengar ketua aula dengan gembira berkata bahwa kalian berlima seharusnya menjadi ahli duniawi yang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, jadi mengapa kalian memiliki hasrat untuk berkuasa di zaman ini? Li Xiu dengan cepat berkata, Tuan muda ketujuh, Anda salah paham. 5 tetua puncak Shu hanyalah 5 tikus pengecut. Beraninya kami tertarik pada kekuasaan? Kami seharusnya tidak menjadi selir. Kami seharusnya tidak menjadi selir. Kami hanya melihat tempat ini kosong, jadi kami tinggal sementara di sini dan tidak berani menempatinya. Ketika penguasa tempat ini tiba, kami akan menyerahkannya. Meskipun ia bersikap baik, semua orang yang hadir adalah orang yang telah berjalan menembus api dan angin. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang dipikirkan 5 tetua puncak Shu? Kaisar Surgawi Hao Tian tersenyum dan berkata, kelima tetua hanya melihat bahwa istana Miluo tidak turun ke alam semesta ini, dan penguasa istana Miluo bersembunyi dari dunia. Mereka merasa berada di atas angin. Lagi pula, tidak banyak orang berkuasa di alam semesta ini, sehingga kelima tetua memiliki hasrat untuk berkuasa. Mereka berpikir bahwa mereka dapat mengendalikan alam semesta dan menunjukkan ambisi mereka dalam kehidupan ini. Setiap orang memiliki mentalitas seperti ini. Mengapa tidak mengakuinya? Li Xiu tertawa terbahak-bahak, ia menggelengkan kepalanya dan berkata, kami berlima tikus hanya tahu cara menggali lubang dan bersembunyi di bawah pohon dunia. Kami tidak berani memiliki pikiran memberontak seperti itu. Kami hanya ingin tempat tinggal. Jika ada yang bisa memberi kami makan, kami akan berterima kasih. Mata Kaisar Surgawi Hao Tian berbinar. Aku bisa memberimu tempat tinggal ini. Li Xiu meliriknya dan tertawa, adik kecil, kau pasti bercanda. Kau tidak bisa membuat keputusan. Ekspresi Kaisar Surgawi Hao merosot saat ia mendengus. Li Xiu membawa mereka ke aula pencakar langit pengadilan surgawi. Saat itu, aula pencakar langit itu telah rata dengan tanah. Hanya ada sebuah altar besar dengan 4 lelaki tua duduk di atasnya, dan sekelilingnya dipenuhi para ahli prasejarah yang menyelinap dari bawah pohon dunia. Li Xiu tersenyum. Semuanya, kami, 5 tetua Feng Shui, bahkan tidak memiliki istana yang layak. Terlihat bahwa kami hanya tinggal di sini untuk sementara dan tidak memikirkan ketenaran atau keberuntungan. Qin Mu memandangi senjata-senjata dewa berat yang ada di sekitar mereka dan selalu diarahkan ke arah mereka. Kemanapun mereka pergi, senjata-senjata berat ini akan diarahkan ke arah mereka. Ia memuji mereka dengan nada yang tidak tulus. Semua orang mulia dan lurus, sama miskinnya dengan mencuci. Aku sangat mengagumi kalian. Tatapannya kembali tertuju pada altar pengorbanan. Altar itu sangat aneh dan memiliki tekstur yang unik. Berbeda dengan peninggalan istana Miluo dan membawa sedikit misteri.
Bahan-bahan suci dan emas suci yang digunakan di altar pengorbanan ini semuanya berasal dari tingkat tertinggi istana leluhur, jadi Qin Mu tidak dapat melihat penggunaan altar pengorbanan ini dalam waktu singkat. Qin Mu memuji, kalian berlima benar-benar kuat dan bersih. Emas itu seperti tanah, tepat di bawah kalian. Pemimpin, Feng Hualian, terbatuk dan berkata, Tuan Muda ketujuh bercanda. Tuan Muda, Ketua Aula Joy, utusan, silakan naik ke altar untuk mengobrol. Jelas ada sesuatu yang mencurigakan tentang altar ini, tetapi Kaisar Surgawi Hao sama sekali tidak takut. Ia mengangkat kepala dan membusungkan dada, memimpin jalan menuju tengah altar untuk menyapa kelima tetua. Saya di sini atas perintah Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat untuk mengunjungi kelima rekan Taois. Feng Hualian mengangguk dan berkata, jadi, Anda adalah Kaisar Surgawi di era alam semesta ini. Silakan duduk. Pohon Dao kepala balai terbang dan memasuki altar. Pohon itu menyapa kelima tetua, yang berdiri untuk membalas salam. Ia berkata, kepala balai sangat terkenal. Meskipun kami, para gelandangan gunung, memiliki reputasi yang kecil di dunia persilatan, dibandingkan dengan kepala balai, yang berasal dari latar belakang ortodoks, kami hanyalah anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Kepala balai memiliki tekad yang lemah dan mampu mendapatkan reputasi yang begitu besar. Bahkan kami berlima, tulang-tulang tua, dipenuhi kekaguman. Ekspresi kepala Aulai Joy sedikit berubah. Ia tahu bahwa kelima orang tua itu sedang mengejeknya karena kakinya patah setelah turun ke zaman ke-17. Qin Mu melangkah maju dan naik ke altar pengorbanan. Kelima tetua itu segera menyapanya dan berkata, Tuan Muda ketujuh telah datang dari jauh, dan kami berlima takut diserbu oleh Tuan Muda, jadi kami tidak berani berdiri menyambut Anda. Mohon maafkan kami. Tidak masalah, tidak masalah. Wajah Qin Mu dipenuhi senyum saat ia mengangkat tangannya. Kalian berlima adalah para senior yang berbudi luhur dan berwibawa. Tidak perlu berdiri, silakan duduk. Kelima tetua Feng Shui segera berterima kasih dan duduk. Qin Mu juga duduk, meskipun aku mencintai dan menghormati kelima tetua di alam semesta lampau, itu adalah masa lalu bagi kelima tetua, tetapi bagiku, itu adalah masa depan yang belum terjadi. Pertemuan kita begitu luar biasa hingga membuatku menghela napas panjang. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Kelima tetua Feng Shui saling berpandangan, tetapi mereka tidak bisa tertawa. Kaisar Surgawi Hao terbatuk dan berkata dengan suara lantang, kelima senior semuanya adalah ahli Dao. Istana Miluo akan segera runtuh. Tuan Muda ketiga dan keempat telah memerintahkan saya untuk datang ke sini dan bergabung dengan kalian berlima untuk melaksanakan rencana besar turunnya Istana Miluo. Bagaimana menurutmu? Ia langsung ke intinya dan menyatakan tujuan perjalanan ini. Hal itu memberi orang-orang perasaan bahwa ia memanfaatkan kekuatan besar Istana Miluo untuk menekan orang-orang dan memaksa para penyelundup untuk menyerah dan tunduk kepada Istana Miluo. Zhang Yancui adalah seorang wanita tua. Ketika mendengar ini, ia terkekeh dan berkata, Istana Miluo memiliki gaya yang hebat. Mereka hanyalah antek sekte mereka, tetapi mereka sudah meneriaki kita. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kelima tetua puncak terbuat dari lumpur? Kakak ketiga, jangan hilang sopan santun. Huang Tang tersenyum dan berkata, teman kecil ini baru saja dikenali oleh guru kita. Tentu saja, dia mengibaskan ekor dan menggonggong beberapa kali sebelum menerima hadiah. Kakak ketiga, kau tidak perlu menyalahkannya. Ekspresi Kaisar Langit Hao berubah dingin dan hampir meledak, kepala istana Huan Shi tersenyum dan berkata, Kaisar Langit Hao adalah rekan Taois yang didukung Istana Miluo kita untuk era ini. Di masa depan, dia akan memasuki Istana Miluo. Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat sudah bisa memanggilnya sebagai rekan Taois. Jika kelima tetua Feng Shui mempermalukannya seperti ini, bukankah itu merupakan penghinaan bagi Istana Miluo dan guru kita? Ekspresi Yan Xiuge berubah, dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak berani. Tuan Istana Miluo memang ahli yang tak tertandingi. Kami berlima, tulang-tulang tua, juga sangat mengaguminya. Namun, penguasa Istana Miluo tidak lagi mengendalikan Istana Miluo. Kekuasaannya telah jatuh. Adapun para penguasa muda Istana Miluo, ia mencibir, mereka hanyalah orang-orang yang hidup seperti lalat, belum tentu lebih baik dari kita. Kakak keempat, jangan lancang. Ekspresi Feng Hualian merosot, dan ia memarahinya, Tuan Huan, kami tidak perlu disalahkan, katanya meminta maaf. Anda juga tahu bahwa kami berlima memiliki temperamen yang aneh, jadi wajar saja jika kata-kata kami sedikit berlebihan. Tuan Muda ketujuh, kami sudah tahu tujuan para utusan dan Tuan. Bolehkah saya bertanya apa tujuan kunjungan Tuan Muda ketujuh? Qin Mu tersenyum dan berkata dengan santai, silakan kembali ke pohon dunia dan kembalilah ke dunia ini melalui jalan yang kau tempuh. Ekspresi Feng Shui dan kelima tetua lainnya berubah. Tujuan Kaisar Surgawi Hao membawakan dekrit Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat sudah sangat berlebihan. Mereka tidak menyangka tujuan Qin Mu akan lebih berlebihan lagi. Ia justru ingin mereka kembali ke tempat asal mereka. Yan Xiuge mencibir, Tuan Muda ketujuh,
dulu kemampuanmu tak terduga dan kami sedikit menghormatimu. Sekarang, kemampuanmu biasa saja. Siapa tahu, kami berlima tetua yang mengirimmu kembali dan menjadikanmu tuan muda ketujuh. Qin Mu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Feng Hualian terkekeh, tuan muda ketujuh adalah tuan tanah, adik keempat tidak boleh lancang. Tuan muda ketujuh, permintaanmu terlalu berlebihan, apa kau tidak takut kami akan tunduk pada tuan muda ketiga dan tuan muda keempat? Kalian berlima, tanya Qin Mu. Hahaha. Feng Hualian berdiri. Tubuhnya tinggi dan kokoh seperti gunung, dan rambut putihnya seperti salju di gunung bersalju. Suaranya seperti guntur bergemuruh, mengguncang langit, tentu saja tidak. Kelima tetua puncak Shuku juga merupakan tokoh terkenal di langit dan bumi. Mereka telah menjadi eksistensi Dao Agung dan telah hidup selama miliaran tahun. Mereka telah mengalami perubahan alam semesta dan dihancurkan. Dulu, kami bersedia bersembunyi ketika Istana Miluo masih ada. Tapi sekarang Istana Miluo terjebak dalam kehancuran, tentu saja kami tidak perlu takut lagi. Meskipun tampak tua, ia dipenuhi semangat kepahlawanan, suaranya menggema di seluruh Istana Surgawi. Istana Miluo telah menindas alam semesta selama berabad-abad. Berapa banyak jenius yang tak mampu mewujudkan ambisi mereka? Berapa banyak pahlawan yang telah berubah menjadi asap? Membuat begitu banyak pahlawan dan pahlawan tak punya pilihan selain bertekuk lutut, tak mau menyerah? Kini, kesempatan telah tiba. Qin Mu tersenyum dan mendengarkan dengan tenang. Di langit, para penumpang gelap prasejarah bersorak riuh, memekakkan telinga. Feng Hualian bersemangat tinggi, ia berkata lantang, di bawah tekanan Istana Miluo, alam semesta dengan cepat layu dan layu, menyebabkan jumlah praktisi Tao di dunia semakin sedikit. Jika kita membiarkan Istana Miluo terus menindas, tak seorang pun akan mampu mencapai Tao. Ketika kehancuran zaman ke-17 tiba, kita semua akan mati. Sama sekali mustahil bagi kita untuk menyerah pada Istana Miluo. Mustahil! Teriakan menggelegar para penumpang gelap prasejarah datang dari Istana Surgawi. Feng Hualian melangkah maju dan menatap Kaisar Surgawi Hao Tian dan Master Aula Joy. Ia berkata dengan dingin, kalian berdua, silakan kembali. Beritahu Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat bahwa dengan kehadiran 5 tetua Feng Shui, Istana Miluo bisa melupakan ketundukan. Tiba-tiba, suara sitar samar terdengar. Qin Mu memegang tangan Yang Mulia Yue dan memberi isyarat agar ia tidak bergerak. Ketika suara sitar terdengar, Istana Surgawi yang luas dan tak terbatas itu langsung bergetar sedikit. Begitu halus hingga hampir tak terlihat. Yang Mulia Yue mengolah kekosongan ekstrim dan sangat peka terhadap perubahan ruang, sehingga ia segera menyadari getaran kecil itu. Master Aula Joy juga menyadari getaran itu, tetapi yang lainnya tidak memiliki pencapaian sedalam itu. Kata terakhir dari Feng Hualian dilontarkan. Turun. Begitu kata, turun, dilontarkan, gerbang langit selatan tiba-tiba sedikit miring, dan retakan miring muncul tanpa suara. Bagian atas gerbang langit selatan tampak meluncur mulus tanpa celah, dan meluncur turun tanpa suara. Setelah Feng Hualian mengucapkan kata-kata penuh semangat ini, ia juga menyadari keadaan gerbang langit selatan yang aneh. Ia buru-buru menoleh dan melihat ke atas, memperlihatkan ekspresi bingung. Gerbang langit selatan bukan satu-satunya yang terbelah. Ada juga istana-istana lain. Aula-aula besar dan istana-istana surgawi telah terbelah menjadi dua oleh sesuatu. Setengah bagian atas dari 1000 istana dan puluhan ribu istana lainnya meluncur turun tanpa suara. Ia melihat ke gerbang-gerbang surgawi lainnya dan melihat bahwa gerbang surga barat, gerbang surga utara, dan gerbang surga timur dari pengadilan surgawi juga telah terbelah dan meluncur turun. Tiba-tiba, bagian atas senjata berat di samping altar meluncur turun dan jatuh ke tanah. Kemudian, terdengar ledakan lagi. Senjata berat yang telah susah payah dibangun oleh penumpang gelap prasejarah itu terbelah menjadi dua. Di sebelahnya, seorang penumpang gelap prasejarah mengangkat tangannya dan menyentuh lehernya. Ternyata ada bekas darah di lehernya. Ia mengedipkan matanya, dan tatapannya kosong. Kemudian, ia melihat kepala rekan-rekannya di sekitarnya jatuh dari leher mereka satu persatu. Wajah-wajah yang hancur itu sangat rapi, dan bahkan roh-roh primordial mereka telah terpotong dengan sangat rapi. Kepalaku, ia melihat matanya menyipit, dan tengkorak-tengkorak itu perlahan jatuh dari lehernya. Tubuh Feng Hualian menegang. Ia berdiri di altar, tak berani bergerak sama sekali. Keringat dingin membasahi dahinya. Kaisar Surgawi Hao mengembuskan napas, dan garis darah muncul di dada Feng Hualian. Tubuh bagian atasnya terlempar ke belakang, dan ia meninggal dengan kematian yang tidak wajar. Siapa lagi? Kaisar Surgawi Hao melihat sekeliling dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ia berkata dengan tegas, siapa lagi yang berani menentangku? Kau, atau kau? Jarinya menunjuk ke aula kuning, giok tebing hijau, pavilion Yanxiu, dan Li Xiu. Keempat lelaki tua lainnya merasa bulu kuduk mereka berdiri dan tak berani menatapnya. Tepat saat jari Kaisar Surgawi Hao hendak menunjuk ke arah Qin Mu, kepala aula terbatuk senang. Kaisar Surgawi Hao Tian segera menarik jarinya dan berkata dengan senyum dingin, kenapa kalian tidak melanjutkan?
Kenapa kalian tidak melanjutkan? Kalian tidak pantas menyebutku anjing. Di istana surgawi, istana-istana runtuh satu demi satu. Tubuh para ahli prasejarah yang telah menyelinap ke istana surgawi terus merosot dan mati. Runtuhnya istana surgawi bahkan lebih mengejutkan. Rencana 5 tetua Feng Shui hampir tak berguna di hadapan senar sitar Tuan Muda keempat. Senar dan suara sitar dapat membelah istana surgawi hingga rata dan bahkan membunuh Feng Hualian, pemimpin 5 tetua. Kemampuan seperti itu tak pernah terdengar. Banyak ahli prasejarah di istana surgawi yang cukup beruntung untuk selamat dan tidak terluka oleh senar sitar Tuan Muda keempat. Namun, guncangan yang disebabkan oleh senar sitar ini langsung menghancurkan semua ambisi mereka dan menghancurkan hati dao mereka. Keringat dingin mengucur di dahi keempat tetua. Hati dao mereka juga berada di ambang kehancuran. Mereka percaya bahwa mereka berada di atas angin dan pasti akan mampu menghentikan kedatangan Istana Miluo. Di masa lalu, Istana Miluo hanya memiliki kekuasaan, dan dengan adanya Tuan Istana Miluo, mereka menekan alam semesta selama banyak zaman alam semesta, jadi mereka bersedia bersembunyi. Kini setelah mereka berada di atas angin, Tuan Muda Istana Miluo tak lebih dari mayat di atas piring. Dari segi kemampuan, ia belum tentu lebih baik dari mereka. Itulah sebabnya mereka berpikir untuk menghentikan era ke-17 istana. Namun, ketika mereka benar-benar bergerak, mereka menyadari betapa besarnya jarak antara mereka dan Tuan Muda Istana Miluo. 4 tetua Feng Shui masih tidak mau tunduk? Jika aku memetik senar sitar lagi, aku akan membuat kalian semua berkultivasi dengan gigih selama miliaran tahun dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Kaisar Langit Hao berdiri dan melangkah maju. Qin Mu sedikit mengernyit. Ia sudah lama menduga hati dao Kaisar Langit Hao akan runtuh, tetapi ia tidak menyangka akan seperti ini, begitu tak tertahankan. Dalam pertempuran dunia primordial, Kaisar Langit Yun telah membunuh klon Tuan Muda kedua dan juga menghancurkan hati daonya, menyebabkan cacat muncul di dalamnya. Dalam serangan balik Eternal Peace, Qin Mu menahannya hingga Jiang Baigui menenangkan Suandu dan datang untuk mendukungnya. Ia menahannya hingga situasi berakhir. Sejak saat itu, hati dao Kaisar Langit-Langit luas telah runtuh total. Qin Mu juga mengalami situasi serupa. Setelah Kaisar Langit Agung merebut Youdu, hati daonya juga runtuh total dan ia harus pergi ke surga untuk memohon pengampunan dan menyerah. Perbedaannya adalah Yu Chenzi telah membawa berita tentang leluhur Dao, Raja Langit Agung Brahma, dan Buddha saat itu, membawa secercah harapan. Situasi Eternal Peace saat ini bergantung pada harapan yang tak berarti ini untuk membalikkan keadaan dan mengalahkan surga yang tampaknya mustahil untuk dikalahkan. Kaisar Langit Agung juga memiliki harapan. Harapan ini datang dari istana leluhurnya, ibu kota Giok, tetapi ia tidak dapat membangkitkan kembali hati daonya dan membiarkan dirinya melangkah lebih jauh. Ini karena Qin Mu dan Kaisar Langit Agung memiliki tujuan yang berbeda. Qin Mu ingin mewujudkan cita-citanya, untuk mendapatkan hak untuk hidup, untuk memiliki hak yang sama, untuk membiarkan para dewa digunakan oleh manusia, untuk mendorong gagasan bahwa penggunaan sehari-hari manusia adalah jalan menuju kesucian. Setelah kehilangan semua harapan, harapan apapun akan membawanya semakin dekat dengan cita-cita dan ambisinya, sehingga hati daonya menjadi semakin kuat. Kaisar Surgawi Hao melakukannya demi hasratnya akan kekuasaan, dan hati daonya juga dibangun di atas fondasi hasratnya akan kekuasaan. Bahkan jika ia mendapatkan dukungan dari istana leluhur, ibu kota Giok, hati daonya tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Ibu kota Giok akan mengendalikannya dengan kuat dan menjadi penguasanya, dan ia hanya akan menjadi boneka. Ia semakin jauh dari memonopoli kekuasaan. Feng Shui, 4 orang tua, berlutut dan sembahlah aku, berlutut dan sembahlah aku. Tatapan Kaisar Surgawi Langit luas tertuju pada keempat orang tua itu dan berkata dengan suara lantang, aku ingin menggunakan kekuatan kalian. Aku memerintahkan kalian untuk segera menurunkan perintah untuk menangkap Tuan Muda ke-7 Qin Mu dan melenyapkan bandit perdamaian abadi. Feng Shui, 4 orang tua itu ragu sejenak dan saling memandang. Mereka memandang mayat teratai Feng Hua yang tergeletak di altar pengorbanan dan agak ragu-ragu. Darah Feng Hua mengalir keluar dari mayat dan mewarnai altar menjadi merah. Namun, pengorbanan darah di istana leluhur masih ada. Pengorbanan darah melahap energi esensi dan menggantinya dengan energi dengan kecepatan tetap. 4 tetua Feng Shui berdiri satu persatu. Kaisar Surgawi Hao Tian tersenyum. Hati Kaisar Surgawi Yue menegang. Ia melepaskan tali sitar di tubuhnya. Ketua Aula Joy tersenyum ketika melihat ini. Adik kecil, aku sangat ingin mendengar melodi sitarmu. Sebuah buah dao tiba-tiba melayang dari pohon daonya dan berputar. Dengan dengungan, bulan yang mulia surgawi langsung melihat Ketua Aula Joy di mana-mana. Ini adalah pertunjukan menggunakan dao ruang secara ekstrim. Qin Mu pernah mengatakan kepadanya bahwa Ketua Aula Joy juga mengolah kekosongan tertinggi, tetapi itu berbeda dari penampilannya. Dari kelihatannya sekarang, memang begitulah adanya. Dao Ruang Hall Master Joy menjelajahi aspek eksternal, menempatkan kekosongan tertinggi ke dalam Dao sementara Dao Agung ditempatkan di luar.
Ketika dao ruangnya dijalankan, ruang di sekitarnya terlipat menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya, dan Hallmaster Joy pun tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka bertarung, Hallmaster Happy dapat menyerang dari arah yang tak terhitung jumlahnya. Dan setiap daun pohon daunnya dapat dikatakan sebagai inkarnasi Hallmaster Joy. Ketika seni ilahinya dijalankan, inkarnasi Hallmaster Joy yang tak terhitung jumlahnya akan menyerang pada saat yang sama, menang dengan jumlah yang banyak. Pada saat yang sama, itu akan membuat orang sulit membedakan tubuh asli mereka. Yang Mulia Yue memainkan sitar dengan jari-jarinya yang ramping. Suara sitar bergema. Saudari ingin mendengarnya, jadi aku akan mempermalukan diriku sendiri. Hallmaster Joy berseru pelan. Saat suara sitar bergema, bulan surgawi yang mulia di matanya berubah. Dia melipat ruang menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah ada banyak dirinya. Dia bisa melihat semua aspek lawannya, termasuk organ dalamnya, struktur harta sucinya, struktur roh primordialnya, dan struktur dao besar. Dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Inilah manifestasi dari peningkatan dao ruang angkasa yang ekstrim. Namun, dari sudut pandangnya, ia hanya bisa melihat bagian depan bulan yang dimuliakan surgawi. Dari sudut manapun ia memandang, ia hanya bisa melihat bagian depan bulan yang dimuliakan surgawi. Ia tidak bisa melihat yang lain. Inilah aspek batin dari kekosongan puncak, manifestasi dao ruang angkasa. Meskipun ia dan Yang Mulia Yue mengolah dao ruang angkasa, mereka telah menempuh dua jalan yang sangat berbeda untuk mencapai dao. Bahkan jika kepala Aula Joy berpengetahuan luas, ia tak kuasa menahan diri untuk mendecakkan lidahnya karena takjub. Di samping Yang Mulia Yue, Qin Mu mengangkat alisnya. Kekosongan jiji milik Yang Mulia Yue ternyata memiliki beberapa kesamaan dengan domain harta karun ilahinya, yang membuatnya merasa takjub. Namun, ia tidak terlalu memikirkannya. Teknik, keterampilan, dan seni ilahi Qin Mu telah diwariskan ke Akademi Wen Dao milik Eternal Pace untuk dipelajari orang lain. Yang Mulia Yue kemungkinan besar telah mempelajarinya sebelumnya, jadi ia telah mendapatkan sesuatu darinya. Kedua wanita itu sedang berhadapan. Yang Mulia Yue tersenyum saat ia memetik senar sitar dengan ringan. Musik sitar terurai menjadi 2 atau 3 bagian, tetapi Hallmaster Joy dapat merasakan sedikit rasa sakit di lukanya. Meskipun Yang Mulia Yue tidak memainkan sitar, memetik senar sitar telah membangkitkan niat membunuh yang dahsyat pada luka yang ditinggalkan Xiang Jun padanya, memungkinkan niat membunuh yang dahsyat itu meletus kapan saja. Baginya, meskipun luka dao yang ditinggalkan Xiang Jun tidak dapat membunuhnya, itu jelas bukan ancaman kecil. Jika mereka bertarung, niat membunuh yang dahsyat akan meledak dan kekuatannya akan sangat berkurang. Dalam pertarungan antar praktisi dao, kesalahan sekecil apapun kemungkinan besar akan mengakibatkan kematiannya dan lenyapnya daonya. Ia tak boleh ceroboh. Huang Tang, salah satu dari 4 tetua Feng Shui, mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Air mata darah mengalir dari matanya, dan suaranya yang tua terdengar sangat berat dan agung. Huang Tang, angin telah berubah menjadi hijau dan terbuka. Chang Yan berkata sambil menangis, salahkan si Chang Yan atas bayangan Cui Xia. Li Shu dari 4 lautan, Yi Tianju. Aroma baru Pavilion Yan, San Xiu. Mereka berempat bernyanyi serempak, di atas menara, 1000 gunung berwarna hijau. Puncak Guantou telah berubah menjadi bunga teratai. Kakak, jika kita tidak membalas dendam, apa yang bisa kita lakukan ketika kita mencapai dao? Kita tidak bisa melindungi hati dao kita. Kita berlima pernah bersumpah bahwa kita tidak ingin lahir di tahun yang sama, bulan yang sama, hari yang sama. Kita hanya ingin mati di tahun yang sama, bulan yang sama, hari yang sama. Kakak, tunggu kami membalas dendam untukmu. Kaisar Surgawi Hao tahu ada yang tidak beres dan segera membungkuk. Keempat tetua Feng Shui itu keras kepala. Tuan muda keempat, tolong bunuh musuh. Korbankan darah di tempat ini. Keempat tetua Feng Shui berteriak serempak, dan altar pengorbanan tiba-tiba aktif. Dalam sekejap, altar pengorbanan itu bagaikan lautan darah. Pola dao dan rantai dao yang terkubur di bawah seluruh altar pengorbanan teraktivasi dan menembus tubuh semua orang di altar pengorbanan. Qin Mu duduk di sana tanpa bergerak. Aula kekacauan tiba-tiba muncul di belakangnya, dan rantai dao di altar pengorbanan menembus tubuhnya. Rantai-rantai itu dihancurkan oleh aula kekacauan dan berubah menjadi ki kekacauan. Pada saat yang sama, Yang Mulia Yue memetik senar sitar, dan suara sitar bergema. Ruang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya retak terbuka untuk menahan kekuatan altar pengorbanan. Tubuhnya bergoyang di angkasa, dan altar pengorbanan kecil itu tampak memiliki dunia yang lebih besar, membuatnya dapat bergerak maju mundur. Di sisi lain, Ketua Aula Joy mengaktifkan pohon daonya dan berteriak, Feng Shui dan ketiga tetua lainnya, apa kalian berencana mati di sini? Kalian telah menggali lubang dan bersembunyi di bawah pohon dunia selama berabad-abad. Mengapa kalian harus mengorbankan nyawa demi amarah sesaat? Pohon daonya berputar, dan cabang-cabang dengan berbagai ukuran menari-nari di udara. Cabang-cabang pohon dao mencambuk rantai dao,
dan akarnya melilit rantai Dao, mengurangi kekuatan altar. Tiba-tiba, suara sitar terdengar di telinganya, dan jantungnya berdebar kencang. Pencapaian Dao Zixia. Gadis itu mengganggu Tuan Muda keempat. Ia tidak punya waktu untuk membujuk keempat tetua Feng Shui. Ia langsung menyerang Yang Mulia Surgawi Yue dan mengganggu permainannya. Ini adalah pertama kalinya kedua gadis itu bentrok. Kepala Balai Joy segera menyadari bahwa basis kultivasi Yang Mulia Surgawi Yue tidak memadai, dan ia pun gembira. Pencapaian Dao-nya tidak sempurna, dan ia jauh lebih rendah dariku dalam hal mana. Lagu pencapaian Dao Yang Mulia Surgawi Yue dimainkan, tetapi senar sitar Tuan Muda keempat yang ditarik oleh Raja Surgawi tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah Tuan Muda keempat, Ji Xiao, lupa mengaktifkan kekuatan spiritualnya saat mendengarkan lagu tersebut selama kehancuran zaman ke-16. Raja Surgawi langsung tertimpa bencana. Tubuhnya tertusuk banyak rantai dan menggantung di udara. Keempat tetua Feng Shui datang menyerang. Mereka masing-masing mengaktifkan buah Dao pohon Dao dan mengeluarkan harta pencapaian Dao mereka. Huang Tang mengayunkan kanopi harta, dan kanopi harta itu berputar, dengan suara mendesing, menembus pertahanan pohon Dao milik Hall Master Joy. Dengan gerakan yang kuat, pohon Dao milik Hall Master Joy hancur berkeping-keping. Kemampuan tetua ini sangat tirani, dan ia bahkan memiliki kekuatan tempur yang tak kalah dengan Hall Master. Tentu saja, ini juga alasan mengapa Hall Master Joy terluka parah oleh Xiang Jun saat ia turun. Ia juga ketakutan oleh Qin Mu dan tidak punya waktu untuk mempercayakan Dao-nya kepada kehampaan. Kelima tetua Feng Shui telah turun dan mempercayakan Dao mereka kepada kehampaan sekali lagi. Mereka telah menyelesaikan Dao mereka di zaman ke-17, sehingga kemampuan mereka bahkan melampaui Hall Master Joy. Tiga tetua, Green Rock Jade, mengeluarkan kabut hijau yang menyelimuti Qin Mu dan mengeluarkan buah Dao pohon Dao, tepat mengenai jantung alis Qin Mu. Dua tetua lainnya juga mengeluarkan harta Dao mereka secara bersamaan, dan kekuatan buah Dao pohon Dao meledak bersamaan, membunuh Kaisar Hao dan Yang Mulia Surgawi Yue. Pada saat itu, lagu pembuktian Dao Langit Ungu milik Yang Mulia Bulan diinterupsi oleh Master Aula dengan gembira, dan alunan sitar pun langsung terputus. Senar sitar di belakang kepala Kaisar Hao Tian bergetar, dan seni ilahi dari Tuan Muda keempat meledak dengan bantuan senar sitar. Saat kekuatan senar sitar meledak, Qin Mu mengangkat tangannya, dan jurang besar reruntuhan yang kembali muncul. Ia menempatkan giok tebing hijau ke dalam jurang besar, dan tubuhnya melesat ke belakang kepala Kaisar Langit Luas. Ia mencubit senar sitar dengan dua jarinya. Boom! Altar pengorbanan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, altar pengorbanan bisa dikatakan berada dalam kekacauan. Kaisar Hao Tian. Yang Mulia Yue memetik senar sitarnya untuk mengganggu Tuan Muda keempat dalam kehancuran zaman ke-16, dan Qin Mu melancarkan serangan pada senar sitar Tuan Muda keempat lelaki tua itu membunuh semua orang. Altar pengorbanan hancur, dan Kaisar Hao Tian segera terbebas dari keadaan pengorbanannya. Sebelum mendarat di tanah, ia bertemu dengan tiga lelaki tua, giok batu hijau, dan terbanting ke tanah. Pada saat yang sama, jari Qin Mu mendarat di senar sitar, dan kedua jarinya menyapu ke depan sepanjang senar sitar. Seberkas cahaya melesat melewati senar sitar dan menghilang ke dalam ruang dan waktu lampau. Sejarah zaman ke-17 sudah berusia 6 miliar tahun. Seni ilahi Qin Mu mengikuti benang yang menghubungkan ruang dan waktu lampau dan langsung kembali ke 6 miliar tahun sejarah. Dalam sekejap, Qin Mu menggunakan seni ilahi dan senar sitar dari Tuan Muda keempat untuk melihat seni ilahinya mengikuti senar sitar kembali ke awal istana leluhur ketika disegel. Seni ilahi tersebut melintasi medan perang antara sang pencipta dan dewa kuno dan kembali ke masa lalu, memungkinkannya untuk melihat era di mana binatang buas memenuhi istana leluhur dan menyaksikan kebangkitan sang pencipta dan kelahiran para dewa kuno. Sesaat kemudian, seni ilahinya membawa pandangannya ke era yang bahkan lebih kuno. 5 permulaan telah terbentuk, dan terlalu mudah untuk menebang pohon dunia dan membakar padang rumput. Setelah itu, seni ilahinya membawa pandangannya melewati kesengsaraan penciptaan kehidupan dan memasuki kesengsaraan kehancuran. Di tengah kekacauan kesengsaraan kehancuran, istana leluhur yang tak tertandingi megahnya, ibu kota Giok, berdiri tegak di tengah kekacauan. Istana tersebut telah melalui baptisan kesengsaraan kehancuran untuk waktu yang lama dan tak pernah hancur. Seni ilahi Qin Mu dengan cepat melewati senar sitar dan bergegas ke ibu kota Giok. Di ibu kota Giok, di bawah pohon Dao, Tuan Muda keempat, Ji Xiao, mengenakan pakaian bersulam. Ia duduk di bawah pohon Dao-nya dan memainkan sitar sambil menekan jari telunjuknya pada senar sitar. Boom! Kekuatan tulisan pembuka surga berasal dari senar sitar. Dengan suara, Ci, sebagian kecil jari telunjuk Tuan Muda keempat, Ji Xiao, patah, dan ia tak kuasa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi terkejut. Mematahkan jari ini bukanlah cedera serius baginya. Ia juga mahir dalam teknik penciptaan dan dapat pulih dengan sangat cepat. Namun, seni ilahi ini ternyata mampu menembus senar sitarnya. Tak terbayangkan ia baru menyadarinya ketika berada tepat di depannya. Si tua 7, kau sungguh berbakat.
Jari tuan muda keempat, Ji Xiao, yang terputus, beregenerasi dan mendesah kagum. Ia kemudian mengelus sitar dengan lembut dan santai. Di sisi lain, Qin Mu baru saja mengeksekusi tulisan pembuka surga untuk berkomplot melawan tuan muda keempat ketika dua jarinya langsung meledak. Seni ilahi tuan muda keempat mengikuti alunan sitar dan langsung terpancar ke jari-jarinya. Bahkan tubuh Hong Meng pun tak mampu melawan seni ilahinya. Dua jari yang diledakkan Qin Mu langsung berubah menjadi ki kekacauan dan kembali menjadi dua jari. Jalan perubahan besarnya bergetar dan berubah menjadi kapak ilahi perubahan besar. Kaisar Surgawi Hao Tian baru saja merangkak naik ketika ia melihat Qin Mu mengangkat kapak yang sangat besar untuk menebas bagian belakang kepalanya. Seni ilahi kapak ilahi itu luar biasa hebatnya, dan bahkan ia tak dapat memahami keterampilan kapak Qin Mu, apalagi cara menghindarinya. Kaisar Surgawi Mu membenciku sampai ke tulang, jadi ia harus membunuhku. Aku akan membunuh dirimu. Tepat saat ia memikirkan hal ini, ia melihat bahwa kapak Qin Mu memiliki akurasi yang sangat buruk dan menghantam kehampaan. Kaisar Surgawi Hao Tian tercengang. Ia melihat kapak Qin Mu jelas meleset, tetapi sepertinya mengenai sesuatu. Kapak ilahi perubahan besar yang ditransformasikan dari jalur perubahan besar di tangannya meledak akibat benturan, dan bahkan telapak tangan Qin Mu terguncang hingga meneteskan darah. Kapak ilahi perubahan besar hancur, dan jalur perubahan besar baru terbentuk. Kapak itu masih bertransformasi menjadi kapak ilahi perubahan besar, dan Qin Mu berputar cepat di sekitar Kaisar Surgawi Hao, menebas bagian belakang kepalanya dengan seni ilahi agung pemotongan pohon perubahan besar. Kaisar Surgawi Hao tidak berani bergerak, dan ia berdiri di sana dengan keringat bercucuran. Dia bertarung dengan tuan muda keempat di seberang angkasa. Dulu, pejabat Roh Master Aula pernah mengatakan kepadanya bahwa ia akan mati dalam waktu kurang dari 10 gerakan dari Qin Mu, tetapi itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Sekarang, dia merasa jika Qin Mu ingin membunuhnya, dia mungkin tidak akan mampu bertahan bahkan satu gerakan pun. Dia akan mati jika dia bergerak. Untungnya, Qin Mu sedang fokus menghadapi seni ilahi yang dilepaskan oleh tuan muda keempat dari senar sitarnya. Keduanya pernah beradu pedang 6 miliar tahun yang lalu, dan medan perang kini telah tiba. Tuan muda keempat, Ji Xiao, telah menderita kerugian karena tidak dapat melihat seni ilahi Qin Mu. Selain efek dari bencana kehancuran yang dahsyat, ia juga kalah dari Qin Mu dalam hal perubahan dan respons. Ia telah menghancurkan langit dengan satu serangan dan membunuh banyak senjata berat serta praktisi kuat prasejarah. Bahkan makhluk seperti teratai puncak yang telah mencapai dao dari generasi yang lebih tua pun mati di bawah senar sitarnya. Namun, serangan itu telah terakumulasi sejak lama, sehingga Qin Mu tidak memberinya waktu untuk mengumpulkan kekuatannya saat bertarung dengan Qin Mu. Kapak ilahi perubahan besar Qin Mu menghantam senar sitar, ingin memotongnya agar tidak mengganggu zaman ke-17. Dia juga harus melindungi senar sitar dan menggunakan seni ilahinya untuk melindunginya agar tidak terputus oleh Qin Mu. Jika Qin Mu memotong senar sitar dan memutuskan hubungannya dengan zaman ke-17, ia akan dapat membunuh Kaisar Langit Agung dengan kapak di saat berikutnya, membunuh agen yang telah ia latih. Kedatangan Istana Miluo akan menjadi masa depan yang jauh. Lebih lanjut, ia juga harus menghentikan seni ilahi Qin Mu agar tidak melewati senar sitar ke ibu kota Giok. Serangan Qin Mu yang melukai jarinya telah melampaui harapannya, dan ia telah kehilangan muka. Jika Qin Mu berhasil lagi, ia akan kehilangan banyak muka. Mereka berdua bertarung dengan cepat, dan Kaisar Hao Tian berdiri di sana, bulu kuduknya berdiri. Kapak Qin Mu mengikutinya dan melingkari kepalanya, membuatnya tidak bisa bergerak. Jika aku menyerang Kaisar Langitmu secara diam-diam sekarang, bisakah aku melukainya dengan parah dan membiarkan tuan muda keempat menangkapnya? Sebuah pikiran berani tiba-tiba muncul di hati Kaisar Langit Luas, dan ia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Pada saat itu, keempat tetua pavilion Yan Xiu tiba dan menyerang Qin Mu. Qin Mu mengerutkan kening. Ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi seni ilahi dari senar sitar tuan muda keempat, Ji Xiao, sehingga ia tidak punya waktu untuk menghadapi seni ilahi pavilion Yan Xiu dan harta pencapaian jalan. Kultivasi pavilion Yan Xiu sangat mendalam. Dalam hal jalur, keterampilan, dan seni ilahi, meskipun mereka lebih rendah darinya, kultivasi mereka jauh di atas dirinya. Jika mereka bertarung langsung, Qin Mu dapat mengandalkan jalur, keterampilan, dan seni ilahinya sendiri untuk mengalahkannya. Tentu saja, tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Pada saat itu, Qin Mu tidak memiliki kekuatan ekstra untuk menghadapi serangan Yan Xiu Ge. Tiba-tiba, musik sitar terdengar, dan nada pembuktian Dao Langit Ungu milik Yang Mulia Yue terdengar sekali lagi. Senar sitar tuan muda keempat langsung kehilangan seni ilahi apapun. Qin Mu menghela napas panjang, dan kapak dewa perubahan besar di tangannya beralih untuk menebas Yan Xiu Ge. Kaisar Hao Tian melihat keuntungan ini dan segera mengeksekusi 10.000 roda langit. Ki vital di tangannya meledak, berubah menjadi 20.000 roda langit yang tanpa ampun membekas di punggung Qin Mu. Bum, bum. Dalam 10.000 roda langitnya, alam Dao telah mencapai 32 surga,
dan 64 dentuman keras meledak berturut-turut. Kekuatan segel 10.000 roda langit meledak. Punggung Qin Mu tiba-tiba membengkak, dan otot-otot di punggungnya seperti naga raksasa yang menggeliat di bawah kulitnya. Mereka bergetar 64 kali, dan Kaisar Langit Luas terhuyung mundur. Pada saat yang sama, kapak penebang pohon Qin Mu menebas, bertabrakan dengan Paviliun 3 Wewangian Paviliun Burung Walet Anggun. Paviliun 3 Wewangian adalah harta karun untuk menjadi Dao Paviliun Burung Walet Anggun. Ada sebuah aula di paviliun, dan burung layang-layang terbang keluar dan menerkam wajah Qin Mu. Dua cakar tajamnya mencakar mata Qin Mu, dan paruhnya mematuk mata vertikal di jantung alis Qin Mu. Burung layang-layang ini adalah salah satu dupa di Paviliun 3 Wangi. Itu adalah burung layang-layang dewa yang dibesarkannya sejak kecil, dan telah menemaninya melewati malapetaka kehancuran yang dahsyat. Namun, tepat saat burung layang-layang dewa menerkam wajah Qin Mu, cahaya di ketiga matanya bersinar terang, ia langsung memurnikan burung layang-layang dewa menjadi abu. Kapak besar Qin Mu turun dan membelah 3 paviliun dupa yang sangat indah. Dupa kedua di paviliun yang sangat indah adalah sebuah cermin. Ketika terbelah, cermin itu menghadap Qin Mu dan menahannya di dalam cermin dengan desiran. Paviliun indah burung layang-layang mengangkat dupa ketiga, tetapi itu adalah panekuk bubuk. Dupa itu meniup cermin, dan debu memenuhi udara saat ia berteriak dengan keras, "Mati!" Tubuh jasmani Qin Mu yang telah jatuh ke cermin segera runtuh dan hancur berkeping-keping menjadi debu yang tak terhitung jumlahnya, seperti panekuk bubuk yang telah berubah menjadi debu. Yan Xiuge berhasil dalam satu serangan dan hendak membunuh Kaisar Haotian ketika lapisan kabut kekacauan tiba-tiba muncul di cermin. Dengan suara retakan, cermin terang itu pecah. Yan Xiuge berbalik dan melihat Qin Mu berjalan dari kabut kekacauan. Ia mengangkat kapaknya dan menebas. Yan Xiuge buru-buru mengeksekusi pohon daonya untuk bertahan, dan pohon dao itu pun hancur oleh kapak itu. Yan Xiuge tercengang dan berteriak dengan tegas, "Kakak kedua!" Huang Tang sedang membunuh Hall Master of Joy ketika mendengar itu. Ia langsung menyerah dan melangkah maju untuk membunuh. Benteng harta karunnya begitu kuat, sehingga ia mengangkat benteng harta karunnya dan menghancurkannya. Benteng harta karun itu berputar, dan segala macam jalur, keterampilan, dan seni ilahi melesat keluar, semuanya berputar bersama benteng harta karun itu. Kapak ilahi perubahan besar di tangan Qin Mu terpental, dan ia menggunakan tangannya sebagai pedang. Ia menebas secara horizontal, dan hujan beterbangan ke segala arah. Benteng harta karun Huang Tang hanya tersisa dengan tiang kosong. Tiang cahaya kanopi harta karun aula kuning jatuh dan menghantam dada Qin Mu dengan bunyi gedebuk. Qin Mu melesat mundur dan menabrak gerbang surga selatan dari pusat pengadilan surga, menghancurkan separuh gerbang surga selatan berkeping-keping. Musik sitar meledak, dan ruang pengadilan surga tiba-tiba terlipat dan terdistorsi. Dalam alunan sitar yang mulia Yue, gerbang langit selatan baru saja runtuh ketika muncul di samping altar pengorbanan. Qin Mu dikirim kembali oleh seni ilahinya. Hati-hati! Qin Mu baru saja mendarat ketika ekspresinya berubah drastis. Ia menggerakkan tubuhnya untuk menangkis di depan yang mulia Yue. Demi menyelamatkan Qin Mu, alunan sitar menjadi kacau, dan Tuan Muda keempat pun tersadar. Ia mengirimkan seni ilahi melalui senar sitar untuk membunuhnya. Qin Mu juga terluka parah dan belum pulih sepenuhnya. Ia hanya bisa berteriak keras dan berdiri di depan peti mati pengubah agung untuk menangkis di depan mereka berdua. Sebuah kekuatan tak terlihat mengiris, dan papan peti mati pengubah agung langsung menipis. Qin Mu dan Yang Mulia Yue menundukkan kepala. Seni ilahi tak terlihat itu terbang di atas kepala mereka, dan meskipun ditangkis oleh peti mati pengubah agung, sehelai rambut mereka tetap terpotong. Kegembiraan kepala aula menyerbu, dan sosoknya dapat dilihat dari segala arah. Wanita ini sangat tirani, dan ia berhasil menangkis Li Shu sekaligus membunuh mereka. Yang Mulia Yue segera duduk dan mendongak menatap Qin Mu. Ia mengerti, lalu berdiri di sampingnya, menunjuk ke arahnya. Kekuatan jari kekacauan primordial meledak, bagaikan fenomena aneh yang muncul di awal mula alam semesta. Alam semesta di ujung jarinya membentuk lonceng dan menyebar. Lonceng besar itu bergetar tanpa henti, menekan alunan sitar Yang Mulia Yue. Yang Mulia Yue memasuki alam dan memasuki alam dao nada jalur pembunuhan. Nada jalur pembunuhan Shang Jun langsung mengalir keluar dari ujung jarinya. 1 pembunuhan, 2 pembunuhan, 3 pembunuhan, dan langsung mencapai pembunuhan ke-37. Sebelum Hall Master Joy sempat mencapainya, luka daonya tiba-tiba pecah, dan darah mengucur deras dari pinggangnya. Ia menjerit dan diselimuti oleh medan kuning Li Shu, lalu menekan altar yang hancur. Yang Mulia Yue merasakan kehangatan di hatinya. Ia mendengar dering lonceng dan berpikir, jika aku bisa memainkan sebuah lagu dengannya, itu akan sepadan. Pada saat yang sama, Paviliun Huang Tang dan Yan Xiu sedang bertarung di sekitar Kaisar Surgawi Haotian. Musik sitar Tuan Muda keempat bergetar tanpa henti, menghalangi kemampuan sakti kedua praktisi Dao yang sukses itu. Tangan mereka berdarah karena syok,
tetapi mereka bagaikan iblis gila, bertarung sampai mati. Senar sitar tiba-tiba menembus kepala Huang Tang dan mengiris pohon daonya. Kepalanya terbelah dan pohon dao pun tumbang. Qin Mu mengerutkan kening dan matanya tiba-tiba berbinar ketika melihat sebuah peti. Ia berbisik, "Yue, kita telah menemukan orang yang kita cari, cepat mundur." Yang Mulia Surgawi Yue melirik peti itu dan hatinya sedikit tergerak. Apa tujuan perjalanan ini? Awalnya ia berpikir bahwa tujuan Qin Mu adalah untuk meyakinkan kelima tetua Feng Shui, tetapi ia tidak berniat meyakinkan mereka. Sebaliknya, ia bersikeras membiarkan mereka kembali ke tempat asal mereka. Kemudian, ia berpikir bahwa Qin Mu ingin membunuh kelima tetua Feng Shui sekaligus, tetapi tampaknya ia kurang tertarik pada mereka. Alih-alih membunuh mereka, ia bertarung sampai mati dengan senar sitar Tuan Muda keempat. Sekarang, Qin Mu telah melihat peti itu dan berkata bahwa ia telah mencapai tujuannya. Lalu, apa tujuannya? Ia tidak tahu bahwa tujuan Qin Mu tidak sederhana. Salah satu tujuannya adalah untuk menimbulkan masalah. Jika ia dan Qin Mu tidak datang, mungkin Kaisar Surgawi akan mampu menaklukkan kelima tetua Feng Shui, dan perdamaian abadi akan terancam. Alasan Qin Mu membawanya ke sini adalah untuk memastikan tidak ada kesempatan bagi kedua belah pihak untuk bergandengan tangan. Meskipun Qin Mu tidak menyebarkan perselisihan atau menggunakan taktik licik, kedatangannya akan memberi ilusi kepada kelima tetua Feng Shui bahwa mereka berdiri dengan 3 kaki, menyebabkan mereka membuat penilaian yang salah. Struktur segitiga adalah struktur yang paling stabil, jadi langkah terbaik untuk mempertahankan struktur yang stabil ini adalah dengan mempertahankan ketiga kaki tersebut tetap berdiri dengan 3 kaki. Kelima tetua Feng Shui tidak akan bergabung dengan pihak manapun dan akan mendirikan sekte mereka sendiri. Oleh karena itu, Feng Hualian telah membuat pernyataan yang berani untuk menghentikan kehancuran Istana Miluo dan tidak bergandengan tangan dengan Qin Mu pada saat yang bersamaan. Namun, penilaiannya salah. Istana Miluo terlalu kuat, jadi mustahil bagi mereka untuk menjadi tripod berkaki 3. Itulah sebabnya Feng Hualian meninggal. Ini adalah kekacauan. Jika Qin Mu tidak datang, dia tidak akan mampu membentuk keadaan kekacauan yang tampaknya stabil ini. Sebagai kekacauan Tuan Muda ketujuh, semua yang dilalui Qin Mu secara alami adalah kekacauan. Itu sangat kacau. Yang Mulia Surgawi Yue memetik senar sitarnya dan memainkan lagu pembuktian Dao dari Langit Ungu. Seni suci yang berasal dari musik sitar Tuan Muda keempat berhenti. Ketika seni ilahi Tuan Muda keempat berhenti, Pavilion Yanxiu segera menyerbu dan Tuan Aula Joy melepaskan diri dari medan kuning Li Shu. Ketika ia melihat situasi tersebut, ia segera menyapu Yang Mulia Surgawi dan pergi dalam sekejap. Huang Tang belum mati. Serangan Tuan Muda keempat telah mematahkan pohon daunnya dan memenggal kepalanya. Namun, karena Tuan Muda keempat ingin menghentikan mereka membunuh Yang Mulia Surgawi, ia berhasil melarikan diri. Tekniknya unik, dan cukup untuk menahan dao ruang Tuan Aula Joy dan menjatuhkan mereka berdua. Babak pertempuran lainnya pun terjadi. Li Shu dan Chang Yancui datang untuk membunuh Qin Mu dan Yang Mulia Surgawi Yue. Yang Mulia Surgawi Yue duduk dan memainkan sitar sementara Qin Mu berdiri di sampingnya dan berjalan mengelilinginya, menangkis serangan Li Shu dan Chang Yancui. 4 tetua dari kelompok Feng Shui bermata merah karena pembunuhan itu. Mereka tidak peduli benar dan salah, mereka juga tidak peduli benar dan salah, membunuh mereka tanpa ampun. Qin Mu mengerutkan kening dan melihat peti itu menghilang di kejauhan. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Yue, sudah selesai." Yang Mulia Yue menyimpan sitar kuno itu, dan sekuntum bunga persik mekar di ujung jarinya. Kelopak bunga persik semakin banyak berkibar, dan saat Li Shu dan Chang Yancui menyebarkan bunga persik itu, Qin Mu dan Yang Mulia Yu telah menghilang tanpa jejak. 4 tetua Feng Shui sungguh gagah berani. Yang Mulia Surgawi Yue membawa Qin Mu keluar Istana Surgawi. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat 4 tetua Feng Shui mengepung Hall Master of Joy dan Kaisar Surgawi Hao dalam pertempuran sengit. Mereka hampir mengubah Istana Surgawi menjadi gurun pasir. Kemampuan keempat tetua ini luar biasa, tetapi mereka masih belum sebanding dengan senar sitar Tuan Muda keempat. Qin Mu memandang ke kejauhan dan berkata dengan ekspresi khawatir, "Yang kukhawatirkan adalah Tuan Muda keempat membantai semua orang di segala penjuru akan membuat Istana Miluo runtuh lebih cepat." Ketika Tuan Muda keempat memetik senar sitar untuk pertama kalinya, ia benar-benar luar biasa memukau. Dengan satu serangan, bahkan praktisi Dao pun hancur menjadi abu. Tentu saja, itu dilakukan dengan mengumpulkan kekuatan dan bukan metode biasa. Namun, meskipun begitu, keempat tetua Feng Shui jelas bukan tandingan Tuan Muda keempat, apalagi ketua Aula Joy di sisinya. Pada saat itu, suara ketukan terdengar. Peti itu dengan cepat berlari keluar dari langit dan datang ke sisi Qin Mu, menggosok betisnya dengan intim. Qin Mu tersenyum tipis dan mengeluarkan bagian bawah tubuh Master Aula Chu Ge. "Kau menginginkannya." Peti itu melompat-lompat dengan cepat, berusaha menahan harta karun itu agar tetap berada di dalam tubuhnya. Namun, jaraknya masih terlalu dekat. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan melirik pria asing yang berjalan mendekat.
Wajah pria itu penuh janggut dan ia tampak sangat agung. Terlihat seperti manusia dan memiliki sisik kadal di wajahnya. Ada juga beberapa lempengan tulang kadal di atas kepalanya. Xing An, kata Qin Mu sambil tersenyum. Pria itu mengamati bagian bawah tubuh Master Aula Chu Ge dan memiliki tatapan aneh. Matanya vertikal saat ia bertanya, tubuh seorang praktisi Dao? Master Aula Chu Ge, salah satu dari 72 Master Aula Istana Miluo, mungkin adalah Master Aula dengan kemampuan terkuat. Qin Mu berkata, untuk menghadapinya, aku telah bersusah payah. Xing An mengangguk dan berkata, aku menginginkannya. Apa yang kau inginkan? Qin Mu meletakkan peti mati uang receh. Buka peti mati dewa ini dan lepaskan orang-orang di dalamnya dengan selamat. Xing An melangkah maju untuk melihat dan berkata, peti mati ini jauh lebih sempurna daripada yang kubuat untukmu. Jika ini di masa lalu, aku tidak akan bisa membukanya. Qin Mu mengerutkan kening, dan Xing An melanjutkan. Namun, satu lapisan peti mati telah terpotong oleh senar sitar tuan muda keempat, jadi ada cacatnya. Beri aku waktu setengah tahun, dan aku akan membuka peti matinya. Qin Mu mengerutkan kening. Setengah tahun terlalu lama, bagaimana kalau 3 bulan? Xing An berkata dengan acuh tak acuh, 3 bulan, aku hanya bisa menjaminmu yang cacat. Kepala Qin Mu membesar, dan dia menggertakkan giginya. Kalau begitu setengah tahun, apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkannya dalam keadaan utuh. Dia menyerahkan tubuh Hall Master Chu Ge kepadanya dan berkata, bawa peti mati itu. Setengah tahun lagi, aku ingin melihat orang di dalam peti mati itu. Jika aku tidak bisa melihatnya, kau tahu caraku. Xing An sama sekali tidak menanggapi ancamannya, dan tatapannya berubah aneh, peti mati ini berkualitas tinggi. Bahkan jika kau mencarinya di istana leluhur dan memberimu waktu beberapa ribu tahun, kau tidak akan dapat menemukan bahan yang dibutuhkan untuk memurnikannya. Apakah kau benar-benar bersedia memberikan peti mati ini kepadaku? Tidakkah kau takut aku akan mengambilnya sendiri? Qin Mu tak kuasa menahan tawa. Rekan Taois, kau masih bisa menempati peti mati ini dan berbaring di dalamnya sendiri. Xing An berpikir sejenak dan mengangguk. Ia menatap peti mati itu dan berkata, aku benar-benar ingin mencobanya. Kualitas peti mati ini sangat bagus. Yang Mulia Surgawi Yue memasang ekspresi aneh saat ia mengamati Xing An. Tubuh Xing An seharusnya bukan tubuh aslinya, kan? Seperti apa rupanya? Ia menjadi semakin penasaran. Yang Mulia Mu, Su Shenghua, Jiang Baigui, Xing An, Hua Xuanxiu, Si Youyo, Qin Fengqing. Di era ini, memang ada cukup banyak dewa yang telah lahir, dan mereka tidak kalah dengan masa-masa awal Naga Han. Mereka semua adalah orang-orang yang telah mencapai prestasi di bidangnya masing-masing. Jika mereka dibagi berdasarkan kontribusi mereka terhadap sistem kultivasi, Su Shenghua akan berada di atas Qin Mu. Dan kontribusi Xing An berkat kontribusi luar biasa yang telah ia berikan di halaman Dao Wen. Xing An menyimpan peti jenazah dewa dan bagian bawah tubuh kepala balai Chu Ge, lalu pergi membawa peti itu. Qin Mu dan Yang Mulia Yue memperhatikannya menghilang ke dalam pegunungan luas di halaman leluhur, sungguh orang yang luar biasa, puji Yang Mulia Yue. Cara Xing An menatapmu tadi tidak tepat. Saat menatapmu, ia selalu menatap lehermu dan terkadang ke tengkorakmu. Tatapannya tidak pernah menatap langsung ke matamu. Dia menginginkan kepalaku. Qin Mu tidak keberatan dan tersenyum. Hanya saja dia tidak punya kemampuan. Dia melangkah maju dan berjalan ke arah pohon dunia, Yue, karena kita sudah di sini, ayo kita pergi dan melihat ke bawah pohon dunia. Kepergian 5 tetua Feng Shui meninggalkan pohon dunia selalu membuatku merasa tidak nyaman. Menurut Kepala Aula Joy, kelima tetua itu selalu bersembunyi di bawah pohon dunia. Kali ini, mereka tampaknya tidak pergi atas kemauan mereka sendiri ketika meninggalkan pohon dunia dan menempati surga. Sebaliknya, mereka tampaknya telah dipaksa pergi oleh seseorang. Yang Mulia Yue mengerutkan kening dan mengikuti langkahnya. Meskipun langkah kaki mereka tidak cepat, kecepatan mereka sungguh menakjubkan. Pada saat itu, suara sitar tiba-tiba datang dari kedalaman ruang dan waktu. Qin Mu ketakutan dan buru-buru menarik Yang Mulia Yue ke bawah. Langit surgawi tiba-tiba terbelah menjadi 2 dan terbelah oleh suara sitar. Setelah itu, suara sitar tiba-tiba menjadi berisik dan mendesak. Manik-manik jatuh ke piring giok, dan langit surgawi langsung hancur berkeping-keping. Qin Mu berbalik untuk melihat dan melihat langit yang luas terbelah oleh bilah-bilah tak terlihat dan hancur berkeping-keping. Di tengah suara sitar, keempat tetua Feng Shui terbang ke sana kemari mencoba menghindari bilah-bilah tak terlihat. Namun, masih ada orang yang tidak bisa menghindar dan kepala mereka terpenggal oleh suara sitar. Ia tidak tahu yang mana dari keempat tetua itu. Tuan muda keempat marah. Tepat saat Qin Mu memikirkan hal ini, seberkas cahaya terbang keluar dari bawah pohon dunia seperti ekor burung layang-layang. Cahaya itu terbang menuju langit yang runtuh dan dengan bunyi, krak, suara sitar tiba-tiba terputus. Qin Mu menatap lurus ke tengah alisnya dan melihat 2 senar sitar yang putus menari dalam ruang dan waktu. Mereka berputar dan tiba-tiba menyapu ke arah pohon dunia.
Kedua senar itu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Ketika mereka bergerak tanpa suara. Ketika mereka menyapu ke arah pohon dunia, mereka melewati 6 atau 7 kota dewa yang dibangun oleh para ahli prasejarah yang kuat. Ketika mereka lewat, kota-kota dewa itu tidak menunjukkan kelainan apapun. Namun, ketika senar sitar terbang jauh, kota-kota dewa itu benar-benar terbelah tanpa suara. Para dewa prasejarah di kota-kota itu semuanya adalah eksistensi tingkat tinggi surgawi dengan kemampuan tirani. Namun, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi dan mati. Di bawah pohon dunia, 2 helai daun terbang. Daun-daun itu semakin membesar, dan ketika bertemu dengan kedua senar sitar, mereka berputar dan melilit kedua senar sitar. Tiba-tiba, daun-daun itu terbakar, dan senar sitar pun ikut terbakar. Kedua api itu lenyap ke kedalaman ruang dan waktu di sepanjang senar sitar, dan mereka akan segera mencapai kiamat zaman ke-16. Jantung Qin Mu berdebar kencang, dan ia berhenti melangkah. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Yue, kau kembalilah. Aku akan pergi ke pohon dunia sendirian." Yang Mulia Yue ragu sejenak. Ia tidak melihat benturan antara senar sitar dan daun-daun pohon dunia. Ia hanya melihat kota-kota suci tiba-tiba terbelah, dan kedua daun itu beterbangan. Tiba-tiba keduanya menggulung dan terbakar. Ia tidak melihat pertempuran yang seringan mengangkat beban berat. "Seberapa kuat orang-orang di bawah pohon dunia?" tanyanya. Ekspresi Qin Mu tampak sungguh-sungguh, dan ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak kalah dengan Tuan Muda Istana Miluo." "Hati-hati!" Yang Mulia Yue membawa sitar di punggungnya dan pergi, sosoknya menghilang. Qin Mu menenangkan diri dan berjalan menuju pohon dunia. Di belakangnya, langit runtuh, dan ketiga lelaki tua yang selamat berlumuran darah. Mereka menyerang Tuan Balaijoy dan Kaisar Hao Tian dengan panik. Tuan Balaijoy membawa Kaisar Hao Tian untuk melarikan diri, dan mereka langsung menuju pasukan Istana Langit yang dipimpin oleh Permaisuri. Qin Mu tiba di gunung hitam besar dan melihat pohon dunia tumbuh semakin tinggi. Pohon itu mengangkat langit istana leluhur, membuatnya semakin tinggi. Ketika ia berdiri di sana dan melihat ke atas, rasanya semua dunia di surga terasa jauh lebih dekat. Namun, Qin Mu tahu bahwa ini hanyalah ilusi. Faktanya, semua dunia di surga selalu jauh dari istana leluhur. Pohon dunia tumbuh, dan kekosongan tertinggi juga terus meluas, mendorong puluhan ribu dunia menjauh satu sama lain. Menurut deduksi Tuan Istana Miluo, dalam 800 miliar tahun, seluruh alam semesta akan berubah menjadi membran kekosongan. Di belakang Qin Mu, terbentanglah hamparan kekacauan yang luas, dan aula kekacauan berada di atas ki kekacauan. Ia melangkah ke gunung hitam besar dan bertanya dengan suara lantang, "Saudara Dao mana yang tinggal di wilayahku?" "Wilayahmu? Tuan Muda Kekacauan ke-7, kapan kau menjadi penguasa tempat ini?" Di bawah pohon dunia, sebuah suara tua berkata, "Aku telah tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun kekacauan. Dulu, ketika kau datang mengunjungiku di bawah pohon dunia, kau tidak mengatakan itu." Pada zaman ke-16, di Sungai Panjang Kekacauan, di ibu kota Giok, 2 garis api tiba-tiba membakar senar sitar. Ekspresi Tuan Muda ke-4 Zixia sedikit berubah, dan ia buru-buru menjabat tangannya. Api telah membakar jari-jarinya. Tuan Muda ke-4 menghembuskan napas dalam upaya memadamkan api di jari-jarinya. Namun, api tiba-tiba menjadi sangat ganas. Ia membuka mulut dan meniup, membakar kulit dan dagingnya. Daging dan darah di kedua jarinya langsung terbakar habis, tulang-tulang putih pun terlihat. Tulang-tulang putih itu juga terbakar menjadi abu, dan api mengikuti kedua jarinya untuk membakar jari-jari lainnya. Tuan Muda ke-4 mengangkat tangannya untuk memotong tangan kanannya. Dengan lambaian lengan bajunya, tangan yang terpotong itu terbang ke Sungai Kekacauan. Tangan kanannya terbakar hebat di Sungai Kekacauan, dan segera berubah menjadi tumpukan abu yang tak ada lagi. Ekspresi Tuan Muda ke-4 Zixia merosot, dan ia mengibaskan lengan bajunya. Benda tua di bawah pohon dunia itu benar-benar lolos. Di gunung hitam besar, hati Qin Mu sedikit tergerak. Sepertinya orang ini adalah teman lamaku dari alam semesta masa lalu. Tentu saja, aku belum kembali ke alam semesta masa lalu, jadi dia adalah teman lamaku di masa depan. Baginya, berkenalan dengan keberadaan di bawah pohon dunia yang dapat melawan Tuan Muda ke-4 adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan, tetapi bagi orang itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Namun, aku tidak seburuk itu di alam semesta masa lalu. Bagaimanapun, aku masih punya teman. Qin Mu tersenyum dan berjalan menuju pohon dunia. Sepanjang jalan, ia melihat banyak gunung hitam yang seperti kepompong serangga yang telah pecah. Para praktisi kuat prasejarah yang menjadi parasit di pegunungan hitam sedang keluar dari kepompong. Kekuatan pegunungan hitam besar jauh lebih besar daripada 5 tetua Feng Shui yang bercokol di surga. Para praktisi kuat prasejarah yang muncul dari pegunungan hitam masih sangat lemah. Mereka menyerap ki spiritual dan energi spiritual dari langit dan bumi. Dalam sekejap, bintang-bintang di langit hampir runtuh, dan cahaya bintang pun menjadi jauh lebih redup. Ketika Qin Mu berjalan mendekat,
ia melihat 2 hingga 3 bintang yang telah padam akibat penjarahan para praktisi kuat prasejarah ini, berubah menjadi bintang kematian. Mungkin mereka bukan teman. Wajahnya perlahan meredup. Sepanjang perjalanan, ia merasakan permusuhan yang mendalam. Sebagian besar praktisi kuat prasejarah yang bercokol di Gunung Hitam Besar menunjukkan permusuhan yang kuat terhadapnya. Jika aku adalah teman baik dari keberadaan di bawah pohon dunia, bagaimana mungkin para penyelundup ini menunjukkan permusuhan yang begitu kuat kepadaku? Wajah Qin Mo sedingin air, dan tengkuknya basah oleh keringat. Ia berpikir, ini mungkin bukan kunjungan ke teman lama, tapi mungkin juga misi bunuh diri. Gunung Hitam Besar yang asli telah lama menjadi rimbun dan hijau berkat kebangkitan pohon dunia, menjadi tanah suci yang membuat orang iri. Kini setelah para praktisi kuat prasejarah ini menyelinap, mereka melahap ki spiritual dan energi spiritual langit dan bumi untuk mengisi kembali konsumsi dalam kesengsaraan kehancuran yang menyebabkan tempat ini menjadi tandus tak tertandingi. Qin Mo sedikit mengernyit. Di sisi lain, pohon dunia di depannya menjadi semakin rimbun dan kuat, menampilkan postur tegak dan agung yang mampu menopang semua dunia di dunia. Di bawah pohon dunia, suara tua itu bernyanyi. Suara itu tiba-tiba dipenuhi kebencian, dan tiba-tiba ia melakukan pembantaian massal. Terlalu mudah menebang pohonku, bahkan langit membakar akarku. Untungnya, musim semi telah datang untuk merawatku, mengembalikan kota brokatku. Qin Mo mengabaikan permusuhan orang lain dan berjalan menuju asal suara itu. Ia melihat sebuah kolam di bawah pohon di depannya. Kolam itu tidak besar dan seorang pria tua berambut putih sedang mandi di kolam itu. Tangannya menarik-narik handuk putih di belakang punggungnya. Qin Mo tertegun. Ki spiritual di kolam itu sangat kuat. Itu sebenarnya adalah embun dao dan cairan primordial kekacauan primordial yang menetes dari pohon dao milik pria tua itu. Cairan itu dicampur oleh pria tua itu dan dituangkan ke dalam bak mandinya. Pohon dao milik Taiyi kemungkinan besar akan muncul di malam hari dan meneteskan embun dao yang digunakan untuk memperbaiki Gunung Hitam. Setelah Su Shenghua pergi, sisa embun dao seharusnya tidak cukup untuk membuat bak mandi sebesar itu. Namun, jumlahnya cukup banyak. Harta karun seperti itu ternyata digunakan oleh lelaki tua itu untuk mandi. Dia tidak hanya berendam dalam embun dao dan esensi kekacauan primordial, dia juga mandi di dalamnya. Sungguh pemborosan harta surgawi yang sembrono. Pria tua berambut putih itu sedang bersemangat di kolam. Ketika melihat Qin Mo datang, dia tersenyum dan berkata, "Saudara ketujuh istana Miluo, turunlah dan mandi bersama." Qin Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku memiliki tubuh kekacauan primordial, jadi aku tidak perlu meminjam harta karun seperti itu." Apakah tubuh kekacauan primordial itu sangat kuat? Belum tentu. Pria tua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak dan berdiri dari kolam. Qin Mo mengalihkan pandangannya ke pohon dunia sementara lelaki tua itu berjalan ke tepi kolam dan mengambil pakaiannya, lalu mengenakannya dengan rapi. Saudara keempat istana Miluo telah kuusir, jadi bahkan Zi Xiao pun akan dirugikan dengan seni ilahi milikku itu. Saudara ketujuh istana Miluo, kau berutang budi padaku. Qin Mo mengalihkan pandangannya dan menatap wajah tetua itu. Ia tersenyum dan berkata, "Saudara Dao telah memutuskan senar sitar tuan muda keempat hanya untuk menyelamatkan Feng Shu dan dua tetua lainnya. Bantuan ini bukan untukku, melainkan untuk Feng Shu dan dua tetua lainnya." Tetua berambut putih itu menggelengkan kepalanya, "Orang macam apa Feng Shu dan dua tetua lainnya? Apakah menurutmu mereka pantas menerima bantuanku?" Kelima kakek tua ini tidak tahu cara melakukan hal-hal lain. Mereka hanya tahu cara menggali lubang di bawah pohon setiap hari, takut tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup sampai era berikutnya. Mereka benar-benar menyebalkan. Di era ini, mereka masih berencana untuk tinggal di sini. Aku sangat kesal dengan mereka, itu sebabnya aku mengusir mereka. Qin Mo menyapanya dan berkata, "Bolehkah aku bertanya bagaimana aku harus memanggilmu, Saudara Dao? Dari mana asalmu?" Pria tua berambut putih itu tersenyum tipis, "Saudara ketujuh istana Miluo, kau masih belum tahu asal-usulku? Waktu kau datang menemuiku dulu, kau bisa langsung tahu asal-usulku hanya dengan sekali pandang. Kau sangat hormat dan bilang kau berutang banyak padaku, bahkan sampai menulis surat utang." Qin Mo membuka mata vertikal di tengah alisnya untuk melihat, tetapi ia tidak dapat melihat akar lelaki tua itu. Ia hanya dapat melihat cahaya ilahi yang menyelimuti tubuh aslinya, tetapi mata vertikal di tengah alisnya tidak dapat menembusnya. Saat itu, Tuan Istana Miluo memujaku, tetapi kemudian, terlalu mudah untuk menebasku. Untungnya, untuk mencegah makhluk-makhluk kecil itu menyelinap masuk dari akar, ia tidak punya pilihan selain meminum embun dao setiap hari untuk menyirami akarku dan bernapas lega untukku. Aku memanfaatkan pembukaan segel Istana Miluo dan bangkit dari kematian. Tidak mudah bagiku untuk menanam akarku, tetapi kau menggunakan kapak Taiyi untuk menebasku lagi. Pria tua berambut putih itu melirik Qin Mo dan berkata, "Setelah kau memotong akarku, kau menanamnya di harta ilahi milikmu sendiri. Aku tidak menyangka kau benar-benar menanamnya hidup-hidup. Sungguh aneh."
Qin Mu menatapnya dengan mata terbelalak, tidak mampu berkata-kata. Baru saat itulah aku tiba-tiba mengerti mengapa kau bilang kau berutang banyak padaku dan bahkan memberiku surat utang. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepala dan mendesah. Awalnya kupikir aku telah memanfaatkan tuan muda ketujuh, yang licin dan kejam, tapi aku tak menyangka ternyata itu bukan surat utang, melainkan lubang besar. Pikiran Qin Mu kosong. Ia menatapnya, lalu ke pohon dunia di sampingnya, lalu menoleh ke belakang untuk menatapnya lagi dan lagi. Memangnya kenapa kalau kau menebasku, aku akan beregenerasi? Siapa yang memintaku mengambil surat utangmu? Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening, tetapi semangatnya langsung bangkit, ia tersenyum. Tai Yi juga ingin menebasku. Untungnya, kau yang angkat bicara, jadi dia tidak membunuhku. Akhirnya aku punya kesempatan untuk bernapas. Gempa bumi di sini setiap hari bukan berasal dari istana Miluo, tetapi akarku mencuri energi kehancuran agar aku bisa tumbuh. Qin Mu tiba-tiba teringat bahwa ketika tunas-tunas pohon dunia tumbuh, gempa bumi sering terjadi di gunung hitam besar. Setelah setiap gempa bumi, sebagian besar tunas-tunas pohon dunia tiba-tiba bermunculan, dan kecepatan pertumbuhannya sungguh menakjubkan. Saat itu, ia menduga pertumbuhan pesat pohon dunia disebabkan oleh ulah istana Miluo. Mereka sengaja membiarkan pohon dunia tumbuh agar para praktisi kuat prasejarah dapat menyelinap masuk. Ia tak menyangka gempa bumi itu bukan disebabkan oleh istana Miluo, melainkan oleh akar pohon dunia yang mencuriki kekacauan agar tumbuh pesat. Aku selalu waspada, takut Tai Yi akan menggila dan menebasku lagi. Untungnya, dia pergi. Tetua berambut putih itu tersenyum. Tai Yi meninggalkanmu untuk memperbaiki gunung hitam, tetapi kau juga pergi, meninggalkan Su Shenghua. Dia bahkan tidak tersenyum setiap hari, sungguh membosankan. Kemudian, Su Shenghua juga pergi, jadi aku keluar untuk berjalan-jalan. Makhluk-makhluk kecil yang tersembunyi di akarku juga terbongkar olehku. Sekarang, kau tahu latar belakangku, kan? Qin Mu akhirnya tenang dan membungkuk sebelum bertanya lagi, bolehkah aku bertanya bagaimana cara memanggilmu, Saudara Dao? Pria tua berambut putih itu berkata dengan santai, nama itu diberikan oleh orang lain. Awalnya aku adalah pohon yang sangat indah, jadi bagaimana mungkin aku punya nama? Namun, Tuan Istana Miluo memanggilku Pak Tua Wuya. Qin Mu mengangguk tanpa suara, lalu tiba-tiba berkata, hidup tak terbatas dan Dao pun tak terbatas. Rekan Dao memang pantas menyandang gelar Pak Tua Wuya. Namun, aku rasa rekan Dao itu bukan orang yang tidak melakukan apa-apa. Jika rekan Dao melepaskan begitu banyak praktisi kuat dari zaman prasejarah, itu hanya akan membahayakan zaman ke-17 dan membuatnya cepat lenyap. Karena rekan Dao telah hidup kembali, mengapa tidak membiarkan zaman ke-17 bertahan lebih lama? Pak Tua Wuya meliriknya dan bertanya, apakah zaman ke-17 bertahan lebih lama tidak ada hubungannya denganku? Qin Mu sedikit tertegun. Jika zaman ke-17 berlangsung lebih lama, malapetaka kehancuran besar akan tiba nanti. Mungkin makhluk hidup dari zaman ke-17 bahkan dapat memecahkan malapetaka kehancuran besar. Apa hubungannya denganku? Pak Tua Wuya terkekeh, aku menyerap energi dari kekacauan, dan setiap kali aku menghancurkan malapetaka besar, itulah saatnya bagiku untuk berkembang. Bukan saja aku tidak ingin zaman ke-17 berlangsung lama, aku bahkan berharap itu berakhir lebih cepat. Pak Tua Tujuh dari Istana Miluo, kau telah menemukan orang yang salah. Sudut mata Qin Mu berkedut, dan ia tiba-tiba tersenyum. Jalan yang berbeda mengarah pada strategi yang berbeda. Sepertinya aku datang ke tempat yang salah. Selamat tinggal. Jangan terburu-buru pergi. Pak Tua Wuya mengepakkan lengan bajunya, dan ranting serta daun pohon dunia berkibar tertiup angin. Ia tersenyum dan berkata, jarang sekali kita bertemu lagi, jadi bagaimana mungkin kita pergi tanpa bertemu? Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Bagi Saudara Dao, ini sudah cukup, tapi bagiku, belum. Aku masih punya beberapa urusan penting, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Ia berbalik untuk pergi, dan suara Pak Tua Wuya tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Ia berkata dengan santai, Saudara ketujuh Istana Miluo, siapa yang mengirimmu kembali ke masa lalu agar kita bisa bertemu? Aku pernah menanyakan hal ini sebelumnya, tetapi kau tidak menjawab. Sekarang aku mengerti. Di depan Qin Mu, langit tiba-tiba meredup. Di luar area yang ditutupi pohon dunia, tampak pemandangan kiamat yang kacau balau. Qin Mu menghentikan langkahnya. Tawa Pak Tua Wuya terdengar dari belakangnya. Jadi ini aku yang mengirimmu kembali ke masa lalu. Pantas saja kau tidak memberitahuku. Qin Mu tersenyum saat ia menatap telapak tangannya. Jalur perubahan besar mengalir di telapak tangannya dan samar-samar berubah menjadi kapak dewa perubahan besar. Ia tersenyum. Saudara Dao, mengapa perubahan besar ingin menebasmu? Masalah ini tidak besar, tetapi juga tidak kecil. Pak Tua Wuya mengelus jenggot putihnya dan berkata sambil tersenyum, aku membiarkan Tuan Istana Miluo menebasnya sampai mati, jadi wajar saja dia ingin membalas dendam. Kenapa? Kau ingin menebasku juga?
Cahaya harta karun mengalir di tangan Qin Mu, dan kapak dewa perubahan besar perlahan terbentuk. Kali ini, ia merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bahkan lebih berbahaya daripada saat ia menghadapi Tuan Muda ketiga dan keempat Istana Miluo. Kemampuan Pak Tua Wuya tak terduga. Ia juga terlibat dalam dendam antara Istana Miluo dan Ibu Kota Surga, dan bisa dikatakan itu adalah mata rantai yang krusial. Qin Mu pernah bertemu dengan tanah tempat Tiandu membelah surga di ladang kotor kehampaan tertinggi. Di sana, ia melihat Master Istana Tiandu memimpin para praktisi Dao dari kota Tiandu untuk membuka kekacauan primordial dan mengembangkan alam semesta. Saat itu, Istana Miluo tidak ikut campur dan hanya menyaksikan semuanya dalam diam. Namun, kemudian, Tuan Istana Miluo telah membunuh Tuan Istana Tiandu dan berkata, "Apa yang kau lakukan itu salah." Dari apa yang dikatakan Pak Tua Wuya, kisah di balik serangan Tuan Istana Miluo terhadap Tuan Tiandu tidaklah sesederhana itu. Sejak saat itu, pertempuran antara kota Tiandu dan Istana Miluo terus berlanjut tanpa henti dan tak kunjung berakhir. Qin Mu menundukkan kepalanya dan menatap cahaya harta karun di tangannya. Tuan Istana Miluo adalah guru bagi semua kultivator. Dari zaman pertama hingga zaman ke-17, asal mula semua jalur, keterampilan, dan seni ilahi dapat dikatakan berkaitan erat dengannya. Mengapa dia mendengarkanmu dan menyerang Tiandu? Pak Tua Wuya berjalan ke arahnya, dan bulu kuduk Qin Mu berdiri. Punggungnya menghadap lelaki Tua Wuya. Ketika ia berjalan ke arahnya, ia merasa seolah-olah pohon besar yang menopang langit istana leluhur sedang menekannya. Seluruh alam semesta seakan menjadi tekanan pohon dunia, memaksanya mati-matian untuk melepaskan diri dari tekanan ini. Untuk melepaskan diri dari tekanan ini, ia harus melangkah maju, tetapi di depannya terbentang pemandangan kiamat besar di luar pohon dunia. Jika ia melangkah masuk, ia akan memasuki zaman prasejarah? Ia pernah secara tidak sengaja memasuki salah satu zaman itu, itulah sebabnya ia membiarkan Taishu datang ke dunia lebih awal dan menjalin dendam dengan Dewi Taishu. Qin Mu saat ini tidak dalam bahaya apapun ketika ia memasuki zaman prasejarah. Kiamat besar tidak dapat membunuhnya, tetapi begitu ia masuk, akan sulit baginya untuk kembali. Saat ia secara tidak sengaja memasuki era prasejarah adalah ketika ia menyelinap kembali bersama Taishu untuk menangkap akar pohon dunia. Kali ini, Pak Tua Wuya tidak memberinya kesempatan. Ia menutup matanya, dan cahaya harta karun di tangannya perlahan meredup. Ia berubah menjadi wujud awal dari bab pembukaan surga, siap menghunus pedangnya kapan saja. Bab pembukaan surga adalah pedang yang telah membuka kekacauan primordial, dan juga merupakan ranah Dao terdalam yang telah dipahami Qin Mu. Jari kekacauan primordial, tali merah yang diikat menjadi satu, dan terlalu mudah untuk menebang pohon. Semuanya adalah jalur, keterampilan, dan seni ilahi yang telah ia pelajari, sehingga tidak dapat diklasifikasikan ke dalam ranah Dao. Bab pembukaan langit adalah seni ilahi alam Dao yang ia pahami ketika melihat banyak praktisi kuat membuka langit dan bumi. Pemahamannya tentang bab pembukaan langit bahkan lebih dalam daripada seni ilahi lainnya. Pedangnya siap dilepaskan, tetapi targetnya bukanlah Pak Tua Wuya, melainkan bencana besar kehancuran di luar pohon dunia. Hanya ada satu cara untuk menghindari jatuh ke dalam kiamat, yaitu dengan membelah kiamat menjadi dua dari tengah sebelum ia terpaksa meninggalkan pohon dunia dan melangkah ke dalam kiamat. Tidak perlu membelah kiamat menjadi dua. Ia hanya perlu mengukir jalan dan keluar. Selama ia tidak jatuh ke dalam kiamat, ia tidak akan kembali ke masa lalu. Ini adalah strategi terbaik yang bisa ia pikirkan untuk menghadapi situasi saat ini. Namun, tindakan ini telah sepenuhnya mengekspos punggungnya kepada Pak Tua Wuya. Sesempurna apapun kemampuan fisiknya, tidak akan sulit bagi Pak Tua Wuya untuk melukainya dengan parah dengan kemampuannya. Namun, Qin Mu terpaksa melakukannya. Mengapa gurumu mendengarkanku dan terpaksa menyerang Tiandu? Langkah kaki Pak Tua Wuya sangat lambat. Ia berkata dengan santai, dia memiliki hati semua makhluk hidup di dunia dan merupakan orang yang berhati hangat yang tak terbayangkan. Dia juga memiliki kenaifan yang tak terbayangkan. Hanya dengan hati yang begitu hangat dan hati Dao yang begitu murni, dia dapat mencapai prestasi setinggi itu. Aku tidak menyihirnya atau menuruti keinginannya. Aku hanya membantunya menegaskan salah satu penilaiannya. Tekanan Qin Mu semakin berat, dan suaranya menjadi sedikit serak. Guru, penilaian apa yang Anda miliki? Tuan Istana Miluo yang disebutkan oleh Pak Tua Wuya mengingatkannya pada Lan Yutian. Ia memiliki hati Dao yang sama murninya, hangat, dan baik hati. Mungkin, Tuan Istana Miluo dan Lan Yutian adalah orang-orang yang sama, itulah sebabnya begitu banyak jenius setia kepadanya. Ibu kota surga membuka langit dan bumi, lalu berevolusi menjadi alam semesta baru. Dao bawaan alam semesta era ke-7 sebenarnya ditentukan oleh para praktisi Dao di ibu kota surga. Para praktisi Dao dari Dao Agung Ibu Kota Surga menjadi Dao bawaan alam semesta era ke-7. Pak Tua Wuya terus berjalan, mengenang masa lalu, ini membatasi perkembangan teknik Dao dan seni ilahi, dan juga membawa masalah lain.
Para praktisi Tiandu telah menjadi dewa kuno, sehingga sangat sulit bagi suatu eksistensi untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam daripada mereka tentang Dao bawaan di zaman ketujuh. Ini adalah belenggu yang tak terlihat. Selain itu, Tiandu telah menguasai kekuatan terbesar di zaman ketujuh dan mulai mengubah aturan alam semesta ini. Kota Tiandu telah memperlakukan zaman ketujuh sebagai tempat uji coba untuk menguji ide-ide mereka. Otot-otot Qin Mu menegang, dan di bawah tekanan, ia tak kuasa menahan diri untuk terus maju. Ia semakin dekat dengan kiamat di luar pohon dunia, mengubah aturan itu bagus, tapi pasti akan ada kegagalan, kan? Ujarnya dengan suara serak. Dia hanya perlu melangkah satu langkah lagi, dan dia tak punya pilihan selain melepaskan bab pembuka surga untuk memasuki kiamat dan mencoba membuka jalan. Dan apakah langkah ini akan berhasil atau tidak masih belum diketahui. Tiba-tiba, Pak Tua Wuya berhenti, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Apa yang kau katakan benar. Para praktisi tahu di ibu kota surga telah membuat banyak inovasi, tetapi sebagian besar gagal. Mereka menggunakan zaman ketujuh sebagai tempat uji coba dan menyebabkan banyak gangguan besar, menyebabkan orang-orang terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Mereka berkonflik dengan cita-cita Istana Miluo. Pak Tua Wuya mempertahankan tekanan yang luar biasa ini, tetapi ia tidak meningkatkannya hingga ia tak punya pilihan selain menyerahkan nyawanya. Konflik cita-cita lebih mengerikan daripada benar, salah, baik, dan jahat, katanya tanpa tergesa-gesa. Benar, salah, baik, dan jahat, ada benar dan salah. Jika kau salah, perbaiki saja. Namun, konflik cita-cita berbeda. Jika cita-cita berbenturan, hidup dan mati akan terpisah. Aku hanya memberitahu kepala Istana Miluo bahwa surga itu sekumpulan penghujat. Cita-cita mereka salah, dan tidak ada cara untuk memperbaikinya. Sudut mata Qin Mu berkedut. Ia ingin membuka matanya, tetapi ia urungkan. Sebaliknya, ia terus mengumpulkan energi. Ketika ia membuka ketiga mata dewanya, energi yang telah lama ia kumpulkan akan meledak. Namun, Pak Tua Wuya sama sekali tidak memberinya kesempatan. Aku masih punya motif egoisku sendiri. Pak Tua Wuya tersenyum. Orang-orang Tiandu terlalu konyol. Semua orang adalah orang yang melanggar hukum dengan banyak pikiran. Mereka menyebabkan kekacauan di zaman ketujuh dan bahkan meneliti rahasiaku, mulai menapaki jalan tidak mengolah pohon Dao. Ia mendesah, mereka bahkan ingin mengendalikan pohon dunia dan aku, yang membuatku sangat tidak bahagia. Alam Dao Istana Miluo menjadi jalannya, mengolah pohon Dao dan meniruku juga membuatku. Dan aku juga melindungi para praktisi Dao agar mereka bisa selamat dari kesengsaraan kehancuran. Bukankah itu bagus? Mengapa aku harus berubah? Ia menggelengkan kepalanya. Tiandu hanya bisa mati. Qin Mu tersenyum dan otot-otot di lengan kanannya menggembung, ia menjadi beberapa kali lebih gemuk dari biasanya. Saudara Dao, keegoisanmu lebih penting daripada siapapun. Tuan muda ketiga Istana Miluo telah meninggalkan perangkap ibu kota Giok dan perangkap Ling Xiao untuk para kultivator zaman ke-17, sementara kau telah meninggalkan perangkap pohon Dao untuk mereka. Kemampuan seperti itu membuatku mengagumimu. Pak Tua Wuya mendesah. Bagimu, setahun adalah setahun. Bagiku, satu zaman semesta adalah setahun. Saat itu, aku baru berusia 7 tahun, jadi wajar bagiku untuk memiliki beberapa pemikiran sendiri. Pak Tua 7 dari Istana Miluo, apakah kau menunggu matahari terbit? Ia tersenyum. Tunggu sampai matahari terbit dan kesengsaraan kehancuran di luar pohon dunia menghilang, baru kau bisa melarikan diri. Qin Mu terdiam. Kau tidak akan bisa menunggu. Pak Tua Wuya berkata dengan santai, pohon dunia membentang melalui alam semesta demi alam semesta, yang merupakan materi abadi dan tak berubah di dunia ini. Ada seorang penghujat di ibu kota surga, dan seni ilahinya tidak mudah dan sangat menakjubkan. Dan aku tentu saja tidak mudah. Aku bisa membuat pohon dunia tetap dalam kegelapan selamanya, dan dunia luar akan selalu menjadi bencana kehancuran. Sudut mata Qin Mu berkedut. Aku bisa mengirimmu ke malapetaka kehancuran di zaman semesta manapun. Pak Tua Wuya berkata, Tuan muda ketujuh, kekacauan, kau telah menjawab nama Daomu. Sungguh disayangkan. Pohon dunia selalu mengandalkan melahap kekacauan untuk tumbuh. Setiap kesengsaraan kehancuran adalah kesempatan untuk tumbuh. Kau telah memahami jalanmu sendiri dari kekacauan dan mengembangkan Dao Mu sendiri. Seberapapun kau tumbuh, kau akan kukekang. Pengekangan sempurna. Qin Mu berusaha sekuat tenaga untuk tetap tersenyum. Urat-urat di lengan kanannya berkedut saat ia mencari kesempatan untuk menyerang. Kupikir kita berteman. Pak Tua Wuya tersenyum. Kita akan berteman. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk memotong bibitku dan menanamnya di harta karun sucimu? Ketika kau kembali ke masa lalu untuk menemuiku, kau dan aku juga bersikap sopan dan saling memanggil teman. Kau bahkan memberiku surat utang. Tubuh Qin Mu menegang, dan seluruh ototnya berdetak kencang. Pak Tua Wuya mengangkat kakinya, dan saat ia melakukannya, tekanan yang ia rasakan tiba-tiba meningkat drastis. Pak Tua Wuya melangkah maju,
dan tekanan yang tak tertandingi memaksa Qin Mo mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawannya. Kau bukan tandinganku, dan aku juga tidak ingin menyakitimu. Kau juga tidak bisa lepas dari kendaliku. Tekanan yang diberikan Pak Tua Wu yang mencapai puncaknya, menyebabkan gunung hitam di bawah kaki Qin Mo mulai melayang. Gunung itu lunak, dan batu-batu hitam besar melayang di udara, hancur di bawah getaran ki vital yang dahsyat. Kau tidak bisa membelah jalan. Jika kau membelah lapisan pertama kekacauan, kau akan melihat lapisan kedua dan ketiga. Di depanmu, akan ada 15 lapisan kekacauan yang menunggumu, yang akan membuatmu kelelahan. Kekuatan yang terkandung dalam otot Qin Mo akhirnya mencapai batasnya, dan dia tidak punya pilihan selain melangkah maju. Ketika dia mengambil langkah maju ini, dia memutar pinggangnya, berbalik, dan bergerak. Tulisan pembuka surganya tidak menebas kehancuran di belakangnya, melainkan pada Pak Tua Wu ya. Serangan ini telah terakumulasi sejak lama, dan hampir seluruh kekuatannya telah terkumpul di dalamnya. Pada saat yang sama, jarak pendek antara punggungnya dan kehancuran tiba-tiba terbelah, dan sekuntum bunga teratai reruntuhan yang kembali muncul. Bunga itu berakar di dalam ki kehancuran yang kacau dan menyerap kekuatan kehancuran, yang membantu meningkatkan kekuatan serangannya. Di dunia ini, gerakan yang terlalu mudah itu tidak hanya dapat menebang pohon dunia, tetapi juga kemampuan ilahinya. Dia bertekad untuk mendapatkan serangan ini. Di belakang Qin Mo, bunga teratai tertinggi menjadi luar biasa besar dalam sekejap. Ia ribuan kali lebih besar dari tubuh Qin Mo, dan bunga teratai itu menggunakan kesengsaraan kehancuran sebagai lautan kekacauan untuk menyerap kekuatan kesengsaraan kehancuran. Ki kekacauan dalam kesengsaraan kehancuran memadat menjadi lautan dan berdiri tegak di belakang Qin Mo. Daun-daun teratai mengapung di permukaan laut. Getaran hebat datang, dan dengan Qin Mo sebagai pusatnya, ruang terdistorsi seperti jurang tertinggi yang besar. Dari luar, itu adalah kegelapan tanpa batas. Dari sudut pandang Qin Mo, ruang itu hancur, dan angin panas yang sunyi membuat tempat itu sangat terang. Dia berdiri di jurang besar dan mengayunkan pedangnya dengan marah. Kekuatan yang melonjak keluar dari laut kekacauan menyerbu ke dalam tubuhnya dan mengalir melaluinya, berubah menjadi kekuatan tulisan pembuka surga. Di bawah kakinya, ki vital terbentuk dan menyerupai altar pengorbanan tempat tulisan-tulisan pembuka surga berada. Altar pengorbanan itu menjulang tinggi, dan segala macam tanda indah tampak begitu terang, memperkuat kekuatan serangannya. Di belakangnya, aula kekacauan muncul dalam kehancuran. Ki kekacauan dalam kehancuran melonjak dengan dahsyat, membuat kultivasinya meningkat selangkah demi selangkah. Dia belum pernah meletus dengan kekuatan yang begitu mengerikan sebelumnya. Jurang besar bergetar, dan kekuatan bab pembuka surga meledak secara ekstrim. Itu berubah menjadi sinar cahaya seputih salju yang menebas keluar dari lubang pembuangan. Pak Tua Wuya tidak pernah menduga perubahan ini. Reaksi Qin Mo di luar dugaannya. Menurut spekulasinya, pilihan terbaik Qin Mo adalah menceburkan diri ke dalam kesengsaraan kehancuran di bawah tekanannya dan menggunakan bab pembuka surga untuk membuka jalan, membelah malapetaka zaman ke-16. Pada saat itu, Qin Mo akan memasuki malapetaka zaman ke-15. Jika Qin Mo masih memiliki kekuatan untuk menerobos malapetaka zaman ke-15, ia akan memasuki malapetaka zaman ke-14. Semakin kuat dirinya, semakin tua pula era pengasingan itu. Jika kekuatan Qin Mo mencapai level tuan muda, ia mungkin akan kelelahan dalam malapetaka zaman pertama dan jatuh ke zaman pertama. Pada saat itu, Qin Mo tidak akan bisa kembali ke masa sekarang. Jika Qin Mo ingin kembali, ia perlu meminjam pengorbanan darah tuan muda ketiga untuk bertukar kualitas dan energi di zaman ke-17. Dan dengan kepribadian Qin Mo, ia pasti tidak akan melakukan itu. Tuan muda ketiga dan tuan muda keempat pasti tidak akan membantunya bertukar, jadi Qin Mo hanya bisa tinggal di masa lalu selamanya. Namun, Qin Mo tidak hanya tidak mengambil inisiatif untuk memasuki malapetaka, ia bahkan menyerangnya. Kekuatan pedang ini sungguh agung. Saat cahaya pedang menebas keluar dari ruang yang terdistorsi dan hancur di jurang besar reruntuhan yang kembali, cahaya itu menembus ruang luas di bawah pohon dunia, ingin membelahnya dan pohon dunia menjadi dua. Rambut putih Pak Tua Wuya berkibar tertimpa cahaya pedang, namun sebelum sempat bersentuhan dengan cahaya pedang, rambut itu hancur berkeping-keping di udara. Rambut putihnya yang patah berubah menjadi alam semesta kecil yang terbuka di udara. Dalam sekejap, ia mengalami 5 transformasi tertinggi, dan bintang-bintang lahir dengan cepat, bergerak saling menjauh, membentuk langit indah yang menggantung di langit di bawah naungan pohon dunia. Di belakangnya, permukaan pohon dunia juga meledak, dan bekas pedang muncul di tubuhnya. Jika ditebas oleh pedang Qin Mo, pohon dunia mungkin benar-benar terbelah dua. Keis, kau masih keras kepala. Sosok Pak Tua Wuya menghalangi jalan yang harus dilalui pedang untuk menebas pohon dunia. Ia harus menghalangi pedang ini. Pohon dunia adalah tubuh aslinya, jadi jika dibelah dua oleh Qin Mo, kekuatannya akan menghilang sekali lagi dan tersegel di akarnya. Ia tidak tahu kapan ia akan pulih. Ia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Langkah kakinya bergerak maju, dan mantra Dao misterius meledak keluar dari tubuhnya.
Segala macam kemampuan ilahi dan teknik Dao yang tak terbayangkan dilepaskan dari tangannya. Semuanya begitu misterius dan mistis, dan masing-masing mengandung kedalaman tertinggi Dao Agung. Dari zaman kuno hingga sekarang, telah terjadi banyak era alam semesta, dan para jenius sebanyak bintang di langit. Mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengembangkan Dao Agung, dan mampu mengangkat Dao Agung ini ke lapisan surgawi ke-36, mencap kehampaan menjadi pohon Dao yang menghasilkan buah Dao, juga sangat sedikit jumlahnya. Bahkan kepala istana-istana Miluo hanya mampu mengembangkan satu Dao Agung hingga tingkat ekstrim dalam satu era alam semesta. Terkadang, ia bahkan tidak dapat menghasilkan buah Dao. Namun, batasan ini tampaknya tidak berlaku bagi Pak Tua Wuya. Dalam waktu singkat ini, ia telah melepaskan ratusan Dao Agung, dan setiap Dao Agung telah mencapai puncak alam Dao. Kemampuan ilahi yang berevolusi dari Dao Agung ini semuanya adalah kemampuan ilahi yang berevolusi dari alam Dao tertinggi. Di tangannya, ia bahkan dapat menampilkan kemampuan ilahi Dao Agung dari Istana Miluo, kemampuan ilahi Dao Agung dari Ibu Kota Surga. Dia bahkan menunjukkan kemampuan ilahi kekacauan primordial dengan fluiditas yang tak tertandingi. Seolah-olah dia juga telah mencapai surga ke-36 dari kekacauan primordial yang melangkah ke Dao. Perlu diketahui bahwa bahkan 7 tuan muda Istana Miluo pun belum mampu mempelajari semua kemampuan Master Istana Miluo. Tak satu pun dari mereka yang mencapai kekacauan primordial saat melangkah ke Dao. Bahkan Tuan Muda Agung-Agung hanya mencapai aula tertinggi, bukan Istana Miluo. Namun, Pak Tua Wuya ternyata mampu mengeksekusi kedalaman tertinggi dari jalur kekacauan primordial. Inilah jebakan pohon Dao yang disebutkan Kinmu. Selama seseorang menapaki jalur alam Dao, menanamkan jalur kehampaan tertinggi, ia akan terjerumus ke dalam jebakan alam Dao. Jebakan alam Dao mungkin tidak sekuat jebakan ibu kota Giok atau jebakan langit yang membumbung tinggi, tetapi selama seseorang membudidayakan pohon Dao alam Dao, itu setara dengan membantu Pak Tua Wuya memahami dan mengolahnya. Pak Tua Wuya juga mampu memahami Dao Agung dari mereka yang telah mencapai Dao, termasuk Dao kekacauan primordial milik Master Istana Miluo. Di jurang besar, lengan Kinmu bergetar hebat. Urat-urat besar di lengannya yang tebal patah dan menembus kulitnya, menampakkannya. Urat-urat itu seperti naga merah yang memamerkan taring dan cakar mereka, tetapi tubuh naga merah itu sudah hancur. Kulitnya meledak, dan dagingnya pecah. Tak lama kemudian, lengannya berubah menjadi tumpukan tulang putih. Seni ilahi Pak Tua Wuya sangat luas, dan ia mahir dalam begitu banyak jalur dan keterampilan. Masing-masing dari mereka begitu kuat sehingga bahkan jalur pembunuhan Shang Jun dieksekusi di tangannya. Bab pembukaan surga adalah seni ilahi terkuat yang pernah diciptakan Kinmu, dan juga seni ilahi yang paling menakjubkan. Dapat dikatakan bahwa semua yang telah ia pelajari dan pahami telah diintegrasikan menjadi satu serangan yang dapat membelah langit dan bumi. Namun, dalam hal fondasi, ia masih jauh lebih rendah daripada Pak Tua Wuya. Dalam hal kultivasi, meskipun ia mengandalkan bencana besar kehancuran dan menggunakan bunga teratai lubang pembuangan dan aula kekacauan untuk menyerap energi, kultivasinya masih kalah dengan pohon dunia yang juga dapat berakar dalam kekacauan. Lengan kanan Kinmu meledak, dan dengan suara retakan di bawah kakinya, altar pengorbanan terbelah. Seni ilahi Pak Tua Wuya memasuki jurang besar, dan jalur perubahan besar di tangan kiri Kinmu berputar. Ketika ia mengangkat tangan kirinya, pohon penebangan perubahan besar telah dieksekusi, dan kapaknya menebas Pak Tua Wuya. Kapak ilahi perubahan besar meledak bersamaan dengan lengan kiri Kinmu, dan kabut darah beterbangan di mana-mana. Darah menetes keluar dari sudut mulut Kinmu, dan daging di bawah ketiaknya menggeliat. Lengan lainnya terjulur keluar, dan tali merahnya pun terlilit. 5 jarinya retak dan meledak, dan ledakan itu menyebar ke pergelangan tangan, siku, dan bahunya. Kinmu memutar pinggangnya dan berbalik. Daging di lehernya menggeliat, dan kepala-kepala tumbuh keluar. Mata vertikal di tengah alisnya terbuka, dan cahaya jalur kekacauan primordial melesat keluar, menembus pintu masuk jurang besar di lubang pembuangan. Di pintu masuk Great Abyss, rambut putih Pak Tua Wuya berkibar tertiup angin saat ia melangkah masuk dengan santai. Berbagai macam seni ilahi Dao Agung yang tak tertandingi dilepaskan, dengan mudah menghancurkan seni ilahi Kin Mu, ia terkekeh. Bocah, kau masih belum mau menyerah. Sepertinya kau masih harus menderita sebelum kembali ke masa lalu. Kaca, kepala Kinmu pecah, dan mata vertikalnya meledak. Sebuah lubang berdarah muncul di tengah alisnya. Lehernya terpelintir, dan kepala baru tumbuh keluar. Pada saat yang sama, lengannya dibor keluar dari bawah ketiaknya, dan berbagai macam seni ilahi, jalur, dan keterampilan menyerang ke depan dengan panik. Namun, semuanya dengan mudah dipatahkan oleh Pak Tua Wuya. Keputusasaan memenuhi hatinya. Semua jalur, keterampilan, dan seni ilahinya sama sekali tidak efektif. Bahkan bab pembukaan surga akan dihancurkan oleh Pak Tua Wuya, bahkan simpul tali merah terindah yang pernah dipelajarinya pun tak akan mampu menyegel lelaki Tua Wuya. Benar, jalan kembali ke reruntuhan. Cahaya spiritual Kinmu menyala,
dan ia tiba-tiba mengumpulkan seluruh ki vitalnya untuk mengeksekusi bunga teratai reruntuhan yang kembali dan memobilisasi jalan agung reruntuhan yang kembali. Kesengsaraan kehancuran zaman ke-16 berguncang hebat, dan bunga teratai reruntuhan yang kembali bergoyang. Setiap kali berguncang, ia akan membesar. Lautan kekacauan yang bergelora semakin melebar, dan daun-daun teratai yang menjulang tinggi menutupi langit. Dalam sekejap, lautan kekacauan yang telah dibangun meluas beberapa kali lipat. Lautan itu berada di luar pohon dunia, dan sungguh menakjubkan. Pada saat yang sama, bunga teratai berputar dan mekar, dan lapisan kelopak lainnya tumbuh. Lapisan itu berubah menjadi dua lapisan kelopak, dan sebuah gambar berbentuk biji teratai muncul di bunga teratai, membuatnya tampak seperti panggung teratai. Jantung Qin Mu sedikit tergerak, dan ia melangkah mundur untuk mendarat di panggung teratai. Pak Tua Wuya ragu sejenak dan berdiri di pintu masuk jurang besar. Ia tidak langsung memasuki jurang besar. Qin Mu akhirnya punya kesempatan untuk mengatur napas. Dalam percakapan singkat tadi, hampir semua seni ilahinya telah hancur, dan tak satu pun berhasil. Serangan balik Pak Tua Wuya telah membuatnya menderita luka parah berulang kali, dan tidak mudah baginya untuk bertahan sampai saat ini. Kau juga telah mempelajari jalur dan keterampilan Wuji dengan sempurna. Pak Tua Wuya menatap jurang besar, tempat Qin Mu berdiri di lapisan kedua panggung teratai. Jalur pamungkas memutarbalikkan segalanya dan berubah menjadi nutrisi untuknya. Jalur, keterampilan, dan seni ilahi Wuji hampir berada di jalur penghujat, itulah sebabnya dia disegel oleh gurumu. Pak Tua Wuya menghela napas dan menunjukkan ekspresi menyesal. Kekacauan, kau juga salah jalan. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba darah menyembur keluar dari tenggorokannya, menyumbat tenggorokannya dan membuatnya batuk terus-menerus. Penghujat, dia memuntahkan darah dan menarik napas dalam-dalam. Siapa penghujat? Bukankah kau yang menganugerahkan gelar itu, Saudara Dao? Dia mengejek. Siapapun yang kau sebut, ya begitulah. Saudara Dao, pohon dunia dan bunga teratai lubang runtuhan lahir dari hal yang berlawanan. Selama aku berdiri di panggung teratai, kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Pertempuran ini tidak menguntungkan kita berdua. Jika kau melepaskanku, aku akan tetap mengakui hutang itu. Pak Tua Wuya tersenyum tipis. Saudara ketujuh Istana Miluo, kau benar-benar naif. Saudara kedua Istana Miluo, Wuji, memiliki tahta teratai tingkat 16. Bukankah dia ditekan oleh gurumu sampai dia patuh? Kau baru berkultivasi sampai tingkat 2, jadi penguasaanmu masih jauh dari cukup. Kemampuan ilahi yang kau gunakan tadi sudah memiliki kemampuan ilahi untuk menekan Wuji. Kemampuan ilahi semacam ini tidak sulit bagiku. Terlebih lagi, dia berkata dengan acuh tak acuh, pohon dunia dan teratai reruntuhan yang kembali saling melawan. Karena mereka saling melawan, sepertinya bukan hal yang mustahil bagiku untuk melawan dan menyempurnakan teratai reruntuhanmu yang kembali. Hati Qin Mu semakin berat. Setengah tahun, aku harus bertahan selama setengah tahun. Ia menarik napas panjang dan berpikir, Xing An, kemenangan atau kekalahan pertempuran ini bergantung pada apakah kau bisa menyelamatkanku dalam setengah tahun. Terlalu mudah, cepat datang dan selamatkan aku. Di istana leluhur, Xing An membawa peti itu dan berkeliling. Setelah lebih dari sebulan, ia menemukan tempat dengan pegunungan dan sungai yang indah untuk tinggal menyendiri. Peti itu terbuka dan tertutup seolah memintanya. Tentu saja, kita harus menemukan tempat dengan pegunungan dan sungai yang indah. Xing An menjelaskan, saat suasana hatimu sedang baik, kau akan merasa rileks dan bahagia, dan kau akan dapat melakukan banyak hal lebih cepat. Menemukan tempat seperti itu akan memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dia tidak terburu-buru mempelajari cara melepaskan peti mati Dewa Jalur Pemakaman, tetapi dia mengeluarkan tubuh bagian bawah kepala Aula Chuge untuk mempelajarinya secara rinci. Peti itu agak bingung, dan berjalan mengitarinya. Mengasah pisau tidak menunda menebang kayu. Xing An menjelaskan, lebih cepat memperbaiki diri dulu dan melepaskan peti mati suci Jalur Pemakaman. Lagi pula, aku sudah meminta waktu setengah tahun kepada Master Sekte Qin, jadi masih banyak waktu. Peti itu berhenti bertanya. Di istana leluhur, istana surgawi telah runtuh total. Huang Tang, Li Shu, dan Yan Xiuge bertarung hingga mata mereka merah, dan mereka terpaksa melarikan diri ke pasukan istana surgawi tempat Ibu Suri berada. Pasukan istana surgawi terdiri dari para ahli, dan Ibu Suri secara pribadi memimpin pasukan untuk membantu mereka, membentuk formasi untuk menghadang ketiga tetua tersebut. Sebagai Dewi Lubang Runtuhan, kekuatan permaisuri tentu saja luar biasa. Ia secara pribadi bertarung melawan Li Shu dan menanamkan lubang runtuhan di tubuhnya. Ia hampir melahap Yuan Qi dan Dao Agung Sang Tetua. Huang Tang dan Yan Xiuge bekerja sama untuk menetralkan kemampuan ilahi lubang runtuhan sebelum mereka berhasil menyelamatkan Li Shu. Mereka pun tak kuasa menahan amarah saat mengerahkan ribuan ahli prasejarah untuk membunuh 700.000 dewa istana surgawi. Bahkan permaisuri dan kaisar surgawi Hao dapat merasakan keputusasaan yang ditimbulkan oleh situasi genting tersebut.
Ibu kota giok Istana Leluhur tampaknya hanya terletak di Istana Leluhur, tetapi kenyataannya, ibu kota tersebut membentang melintasi banyak zaman kehancuran alam semesta. Faktanya, tidak ada praktisi Istana Miluo yang benar-benar turun ke zaman ke-17. Mereka harus menjalani pengorbanan darah dan bertukar kualitas serta energi sebelum mereka dapat turun ke zaman ke-17. Ketua Istana Joy dapat dikatakan sebagai satu-satunya praktisi Tao yang telah turun ke zaman ke-17. Akan tetapi, dia terluka parah oleh Tuan Xiang saat dia masuk. Istana Leluhur ibu kota giok hanyalah tumpukan reruntuhan. Kota itu tampak memiliki ribuan istana dan puluhan ribu istana. Kota itu tampak seperti hutan pohon Dao, dan tampak aneh serta tak terduga. Pada kenyataannya, tidak ada praktisi Dao yang bisa keluar dari kota. Mereka masih berada di tengah kehancuran. Permaisuri dan Kaisar Langit memimpin pasukan yang tersisa ke kota untuk bersembunyi. 3 tetua Feng Shui yang haus darah memimpin para ahli prasejarah ke kota. Namun, ketika mereka memasuki kota, mereka menderita banyak korban dan segala macam kejadian aneh sering terjadi, para ahli prasejarah yang telah menyusup ke kota mati tanpa diketahui penyebabnya. 3 tetua Feng Shui tidak punya pilihan selain meninggalkan ibu kota giok. Kaisar Langit Hao dapat mengatur napas ketika melihat 3 tetua Feng Shui membentuk formasi penyegelan di luar kota dan mendirikan altar, bersiap untuk memurnikan ibu kota giok. 3 tetua Feng Shui benar-benar tidak mengenal kematian. Kepala Aula Joy tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala, ia berkata, Kaisar Langit, ikutilah aku menyeberangi sungai dan menghadap Tuan Muda. Aku terluka parah oleh Xiang Jun dan terkena lagu pembantaian dari Yang Mulia Surgawi Yue. Aku membutuhkan bantuan Tuan Muda untuk menyembuhkan luka daoku. Tuan Muda, kekuatan ilahimu sungguh luar biasa. Membunuh 3 tetua Feng Shui semudah membalikan telapak tangan. Kaisar Langit Hao Tian setuju dan berkata, aku ditebas oleh Yang Mulia Surgawi Yun dari Langit Agung Luo. Tanpa pohon Dao, bunga Dao, dan Langit Agung Luo, bolehkah Tuan Aula menyampaikan beberapa patah kata pujian di hadapan Tuan Muda ketiga untuk membantuku memulihkan kultivasiku? Kepala Aula Huan meliriknya, ia berkata dengan senyum tipis, Kaisar Langit, siapa di Istana Miluo yang tidak menghadapi ancaman kematian? Semua orang di Istana Miluo telah mengalami lebih dari satu kekalahan dalam hidup mereka. Beberapa dari mereka bahkan lebih menderita daripada Anda. Jika mereka bisa kembali ke surga Luo Agung dan mengolah bunga Dao dan buah Dao, maka kamu tidak bisa. Kaisar Surgawi Hao Tian berkata dengan suara serak, mereka belum pernah mengalami kekalahan sepertiku. Aku telah mengalami 2 pasang surut yang hebat dalam hidupku. Setiap kali, aku akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kekalahan ketiga berbeda. Sebelum kekalahan ini, aku mencapai puncak kekuatanku dan berada dalam situasi yang baik. Namun, Yang Mulia Surgawi Yun dan Yang Mulia Surgawi Mu menghancurkanku dan semuanya berubah menjadi ketiadaan. Istana surgawiku, kekuatanku, dan bahkan ranah kultivasiku tidak terpelihara. Di mata semua orang, aku hanyalah lelucon, bahan tertawaan. Ketua Aula Joy tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya ketika melihat ekspresi putus asa dan agak gilanya, ia berkata, inilah kerugian dari mengolah Dao tanpa mengolah hati. Kaisar Surgawi, kau hanya memiliki kekuatan di hatimu, tetapi kau tidak memiliki pencapaian sebesar itu di hati Dao. Jika kau mengembangkan hati Dao, bahkan jika kau mengalami kekalahan yang 100 kali lebih dahsyat dari sekarang, kau masih bisa bangkit kembali. Di dunia ini, orang yang menderita kekalahan terbesar sebenarnya adalah guru, penguasa Istana Miluo. Kaisar Surgawi Hao sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya. Penguasa Istana Miluo adalah orang terkuat di 17 zaman semesta. Kekalahan macam apa yang bisa ia derita? Guru peduli pada dunia dan ingin menyelamatkan semua orang. Dalam hal kekuatan bela diri, tak ada yang sebanding dengannya. Namun, setiap kiamat adalah kekalahan besar bagi guru. Penguasa istana yang penuh sukacita dengan sungguh-sungguh mengajarkan, setiap bencana besar, ia ingin menyelamatkan dunia. Namun, setiap kali ia gagal, ia memiliki kekuatan tak terbatas. Namun, ia hanya bisa menyaksikan dunia mati di hadapannya, membuat kekuatannya tak berguna. Rasa sakit itu di luar imajinasimu. Tetapi setelah setiap kegagalan, hati Dao Guru terlahir kembali dan semangat juangnya berkobar kembali. Inilah yang dilakukan seorang ahli hati Dao. Kaisar Surgawi Hao Tian bertanya, di mana penguasa Istana Miluo sekarang? Master Istana Joy terdiam. Setelah 16 kali gagal, Master Istana Miluo akhirnya tak dapat pulih dan jantung Dao-nya mati. Jika guru ada di sini, banyak hal tak akan terjadi di zaman ke-17 dan Istana Miluo tak akan terblokir hingga sekarang dan masih tak dapat turun ke zaman ke-17. Ia menghela napas dan tiba di sungai kekacauan bersama Kaisar Surgawi Hao. Di sungai, ki kekacauan bergejolak dan bergejolak. Bahkan lebih intens dari sebelumnya. Kepala Istana Joy terkejut. Ia mendesak pohon Dao-nya untuk menstabilkan angin yang panas dan ki kekacauan yang bergejolak. Pada saat ini,
Ia melihat Tuan Muda ketiga dan keempat dari Istana Miluo dan para penguasa istana lainnya dari Istana Miluo. Para penguasa Istana Miluo ini berada di tengah kehancuran dan melihat ke satu arah. Kepala Istana Joy membawa Kaisar Surgawi maju dan menyapanya. Joy tidak berguna. Aku gagal memenuhi permintaanmu. Tuan Muda ketiga mengangkat tangannya, tidak perlu bersikap sopan. Kekalahan pertempuran ini bukan tanggung jawabmu. Ada 3 orang dari Istana Miluo yang telah turun ke zaman ke-17. Hanya jika kau selamat, kau akan dapat melakukan sisanya. Kali ini, ada variabel lain. Sekalipun kau bisa menyelenggarakan upacara akbar, itu akan sia-sia. Kepala Istana Joy merasa bingung. Ekspresi Tuan Muda ketiga Ling Xiao tampak serius saat ia berkata dengan suara rendah, bahkan Zixia dan aku pun tidak menyangka perubahan ini. Makhluk tua di bawah pohon dunia telah hidup kembali. Hati kepala Istana Joy sedikit bergetar, dan ia tak berani berkata apa-apa lagi. Ia pernah mendengar bahwa lelaki tua di bawah pohon dunia, Tuan Istana Miluo, pernah meminta nasihat darinya. Sungguh misterius. Kemudian, Tuan Istana Miluo tampaknya merasakan sesuatu dan perlahan-lahan menjauhkan diri dari lelaki tua di bawah pohon dunia itu. Ia mengikuti arah pandangan semua orang dan menoleh. Jantungnya berdebar kencang saat ia tanpa sadar berteriak, Tuan Muda kedua. Kaisar Surgawi Hao Tian juga buru-buru menoleh. Ia melihat di tengah sungai kekacauan yang panjang, terdapat sebuah sungai yang menjulang. Sungai itu curam seperti tebing. Di sana, 2 daun teratai dan sekuntum bunga teratai mengapung di permukaan sungai yang seperti tebing. Daun dan bunga teratai itu sangat besar. Samar-samar terlihat akar bunga teratai menancap di sungai panjang kekacauan purba untuk menyerap energi. Akarnya sangat tipis, dan jumlahnya ribuan. Akar teratai sangat panjang, tetapi hanya ada 2. Seperti monster yang mengintai di sungai. Itu bukan Tuan Muda kedua Wuji, tapi Tuan Muda ketujuh kekacauan primal. Tuan Muda keempat Zi Xiao berkata dengan acuh tak acuh, jika itu Tuan Muda kedua, kekuatannya pasti jauh lebih mengerikan dari ini. Ekspresi para master aula lainnya sedikit berubah, tetapi mereka tetap diam. Jelas mereka semua ingat betapa mengerikannya Tuan Muda kedua, Wuji. Tuan Muda ketujuh, kekacauan primal? Kaisar Surgawi Hao Tian bergidik. Kaisar Surgawimu, apakah kekuatannya sudah mencapai tingkat seperti itu? Selain teratai lubang runtuhan, mereka juga melihat fenomena aneh pohon dunia. Pohon dunia tidak sebesar yang mereka bayangkan, tetapi itu bukan hal kecil. Pohon itu jauh lebih besar daripada teratai lubang runtuhan, dan menyerang teratai lubang runtuhan, menempatkan teratai dalam posisi genting. Yang bersaing dengan saudara ketujuh adalah monster tua di bawah pohon dunia, Pak Tua Wuya. Tuan Muda ketiga berkata, dia adalah inkarnasi pohon dunia. Dia sangat kuat dan memiliki pengetahuan yang paling mendalam. Saat itu, guru sangat menghormatinya, tetapi mereka berpisah kemudian. Kali ini, pengorbanan darah kami terganggu karena dia. Dia berbalik dan menghapus niat membunuh tertinggi dari luka-luka kegembiraan kepala aula dan sisa-sisa jalur pembunuhan Xiang Jun. Dia berkata dengan acuh tak acuh, dia mati tetapi tidak menjadi kaku. Dia mencuri energi pengorbanan darah untuk dirinya sendiri. Akibatnya, lebih dari setengah dari 6 miliar tahun pengorbanan darah di zaman ke-17 dihentikan olehnya. Inilah alasan mengapa begitu sulit bagi para praktisi Dao Istana Miluo untuk turun. Sekarang, dia telah bangkit dan pohon dunia telah terlahir kembali. Seiring bertambahnya jumlah praktisi Dao di zaman ke-17, kekuatannya juga akan perlahan pulih. Kaisar Hao Tian seketika tersadar. Alasan utama mengapa Pak Tua Wuya melepaskan begitu banyak ahli prasejarah di bawah pohon dunia adalah agar mereka dapat mencapai Dao di zaman ke-17. Pak Tua Wuya adalah inkarnasi dari pohon dunia, sementara pohon Dao para peraih Dao meniru pohon dunia. Semakin banyak peraih Dao, semakin cepat kekuatan Pak Tua Wuya pulih. Di zaman ke-17, setelah reformasi perdamaian abadi, perubahan pada jalur, keterampilan, dan kemampuan ilahi telah mengalami perubahan kualitatif. Terutama setelah Lan Yutian, Su Shenghua, dan generasi baru para pemuja surgawi lainnya menciptakan dan menyempurnakan sistem alam Dao Istana Leluhur, mencapai Dao bukan lagi masalah eksternal, tidak perlu mempercayakan Dao seseorang pada kehampaan, tetapi untuk mencapainya di dalam, menganalisis akar pohon dunia, dan mengolah pohon dunia dalam tubuh seseorang. Jika kedamaian abadi berada di atas angin dan mendorong Tao semacam ini ke dunia, tidak akan ada praktisi Tao yang mampu mengolah pohon Tao untuk mempercayakan Tao mereka ke kehampaan di masa depan, dan kultivasi Pak Tua Wuya mungkin akan berakhir di sini. Kekuatan Istana Miluo terlalu dahsyat, dan Tuan Muda adalah eksistensi teratas di semua era alam semesta. Pak Tua Wuya tidak mampu mengendalikan kekuatan ini, jadi jika Istana Miluo turun ke zaman ke-17, ia hanya akan menjadi pengikut Istana Miluo. Itulah sebabnya ia mencegat energi pengorbanan darah Tuan Muda ketiga Ling Xiao dan melindungi sekelompok ahli prasejarah agar tidak menyelinap ke era ke-17. Para ahli prasejarah ini biasanya memiliki kekuatan tempur seorang pemuja surgawi dan hanya selangkah lagi untuk mencapai Dao.
Ketika mereka mencapai Dao di era ke-17, kekuatan Pak Tua Wuya akan terus meningkat dan akhirnya mendominasi era ke-17. Ada 3 kubu dalam permainan ini. Tuan Muda keempat Zi Xiao berkata dengan tenang, kubu Pak Tua Wuya, kubu Istana Miluo, dan kedamaian abadi yang dipimpin oleh Pak Tua 7. Di antara ketiga kubu, kedamaian abadi adalah yang terlemah dan kekuatan Istana Miluo adalah yang terkuat. Namun, karena Istana Miluo sedang dalam bencana kehancuran, mereka tidak dapat turun ke zaman ke-17, sehingga kekuatan yang dapat mereka kerahkan adalah yang terkecil. Tuan Muda ketiga berkata, kekuatan yang dapat dilepaskan Pak Tua Wuya adalah yang terbesar. Setelah ia mengalahkan Pak Tua 7 dan mengirim Pak Tua 7 ke masa lalu, ia akan mampu mendominasi zaman ke-17 dan membuat Istana Miluo mustahil untuk jatuh. Jantung Kaisar Surgawi Hao Tian berdebar kencang. Dalam pertempuran 3 arah, Kaisar Surgawi Mu jelas tidak memiliki peluang untuk menang. Apapun yang terjadi, ia tidak akan mampu mengalahkan 2 keluarga lainnya. Seperti kata pepatah, barang langka layak disimpan. Pak Tua Wuya ini tampaknya memiliki masa depan yang lebih cerah daripada Istana Miluo. Jika aku bergabung dengan Pak Tua Wuya dan mendapatkan dukungannya. Tiba-tiba, pikirannya kosong. Ia teringat sesuatu. Apakah ia benar-benar barang langka yang dibutuhkan Pak Tua Wuya? Pak Tua Wuya mendapat dukungan dari begitu banyak ahli prasejarah. Ia sama sekali tidak membutuhkannya. Saat ini, ia hanya memiliki 200.000 sisa Istana Surgawi. Pak Tua Wuya bahkan tidak akan memandangnya seperti ini. Satu-satunya yang bisa ia andalkan adalah Istana Miluo. Keringat dingin mengucur di dahinya. Ia sudah sepenuhnya terikat pada manfaat Istana Miluo dan tidak bisa melarikan diri. Namun, kekuatan saudara ketujuh tidak bisa diremehkan. Tuan Muda ketiga Ling Xiao berkata dengan tenang, sisa-sisa ibu kota surgawi, Tai Yi, pernah menebang pohon dunia dan menekan Pak Tua Wuya. Dia menghalangi para imigran ilegal sendirian dan menghalangi kedatangan Istana Miluo selama 6 miliar tahun. Setelah saudara ketujuh dewasa, dia meninggalkan pohon dunia dan pergi untuk memprovokasi gurunya. Dia dipukuli hingga ke zaman keempat oleh gurunya. Di zaman ke-16, dia ditekan oleh kakak senior agung tertinggi. Kakak senior agung tertinggi sulit dipahami. Setelah menekan Tai Yi, dia menghilang tanpa jejak. Belum lama ini, kakak senior agung tertinggi kembali. Wajah para kepala aula lainnya berubah drastis. Mereka saling memandang dengan sedikit kekhawatiran di hati mereka. Kembalinya kakak senior agung tertinggi berarti Tai Yi telah melarikan diri. Tuan Muda keempat, Zi Xiao, melanjutkan, si tua ketujuh dan Pak Tua Wuya sedang bertarung, jadi dia pasti bukan tandingan Pak Tua Wuya. Setelah Tai Yi kabur, dia pasti tidak akan tinggal diam. Dalam sejarah, sikap si tua 7 terhadap Tai Yi selalu ambigu. Dia juga pernah berhubungan dengan para penghujat. Hubungan mereka mencurigakan. Tai Yi pasti akan menyelamatkannya. Saat Tai Yi bergerak, ia dan Tuan Muda ketiga, Ling Xiao, saling berpandangan dan tersenyum penuh arti. Saat kita melukai Pak Tua Wuya, melukai Tai Yi, dan mengirim Pak Tua 7 kembali ke masa lalu,